Pengemis kecil ini selamatkan seorang kakek jutawan dari copet. Tak disangka imbalan darinya buat hidup pengemis kecil itu berubah drastis. Malam itu, langit Jakarta bagai dilukis dengan tinta pekat, hanya diselingi oleh cahaya redup lampu jalan yang temaram. Di kolong jembatan layang, di balik gemuruh kendaraan yang tak pernah berhenti menggelinding, terdapat sebuah kehidupan yang tersembunyi dari gemerlap ibu kota. Di atas lembar kardus yang sudah basah oleh embun, seorang anak lelaki berusia 7 tahun bernama Rio menggigil kedinginan. Bajunya yang tipis dan penuh tambalan tidak mampu menahan hembusan angin malam yang menyelinap melalui celah-celah beton jembatan. Di sebelahnya, terbaring seorang wanita dengan wajah pucat dan lesu, Sari, ibunya. Napasnya tersengal-sengal, diselingi batuk-batuk keras yang seakan hendak merobek dadanya. "Rio, nak," bisik Sari dengan suara parau, tangannya yang dingin meraih lengan anak semata wayangnya. "Kamu sudah makan, nak?" Ibu minta maaf tidak bisa memasak untukmu hari ini." Rio segera memegang tangan ibunya, mencoba memberikan kehangatan dengan kedua tangannya yang mungil. "Ibu tidak usah khawatir, aku tadi siang sudah makan nasi bungkus yang dibagi Om Heri, tukang sate di ujung jalan," jawab Rio berusaha terdengar kuat, meski perutnya sebenarnya masih keroncongan. Ia berbohong. Nasi bungkus yang diberikan oleh tukang sate baik hati itu sudah ia berikan seluruhnya kepada ibunya tadi sore, sementara ia sendiri hanya minum air putih untuk menahan lapar. Sari memandangi anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu tahu kamu berbohong, nak. Suaramu sudah seperti suara ayam yang kebingungan kalau belum makan." Batuk-batuk kembali mengguncang tubuhnya yang lemah. Besok kamu harus jaga diri baik-baik di jalan. Jangan sampai tertabrak mobil seperti kemarin." Rio mengangguk. Matanya yang besar dan bening memandangi wajah ibunya yang semakin kurus. "Ibu, kalau nanti ada orang baik yang kasih uang banyak, aku akan belikan ibu obat yang bagus," ucapnya penuh harap. "Aku juga akan belikan ibu jaket tebal, supaya ibu tidak menggigil lagi seperti ini." Sari tersenyum getir, merasakan pedihnya hidup yang tak berpihak. "Kamu anak yang baik, Rio. Tapi yang penting kamu yang makan." Ibu sudah terbiasa." Tiba-tiba sebuah batuk keras mengguncangnya lagi, lebih dahsyat dari sebelumnya. Tubuhnya menggigil tak terkendali. Rio panik. Ia mengambil botol air mineral bekas yang sudah hampir habis dan menyodorkannya kepada ibunya. "Ibu, minum dulu. Tolong jangan batuk-batak terus, Ibu," pinta Rio dengan suara gemetar. "Aku janji besok akan cari sedekah lebih banyak. Aku akan berdiri di depan mall yang mewah. Pasti banyak orang kaya yang kasih uang." Setelah batuknya mereda, Sari memandangi Rio dengan tatapan penuh penyesalan. "Ibu minta maaf, nak. Ibu tidak bisa memberimu kehidupan seperti anak-anak lain. Ibu tidak bisa membelikanmu seragam sekolah atau sepatu baru." Suaranya terputus-putus, dicekam oleh emosi dan rasa bersalah yang mendalam. Rio memeluk ibunya erat-erat. "Aku tidak butuh seragam sekolah, Bu. Aku tidak butuh sepatu baru. Aku cuma mau ibu sehat lagi. Aku cuma mau ibu bisa tersenyum lagi seperti dulu, sebelum ayah pergi." Sebutan, "ayah pergi," adalah kata halus yang mereka gunakan untuk kematian ayah Rio setahun yang lalu dalam sebuah kecelakaan di proyek bangunan. Angin makin kencang menerpa, membuat tubuh Rio menggigil lebih hebat. Ia melihat kaleng susu bekas yang selalu menemaninya mengemis. Di dalamnya hanya tersisa beberapa koin recehan, tidak cukup untuk membeli obat, apalagi makanan yang layak. Rio memejamkan mata, berdoa dalam hati agar esok hari ada lebih banyak orang yang berbelas kasihan. Ia tahu, hidupnya dan ibunya bergantung pada recehan-recehan di dalam kaleng itu. Di balik gemerlap kota Jakarta yang tak pernah tidur, di bawah jembatan yang gelap dan dingin, seorang anak berusia 7 tahun bersiap untuk menghadapi hari berikutnya dengan harapan yang tipis dan keberanian yang besar. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sementara Rio menggigil dalam dinginnya malam di kolong jembatan, di kawasan Menteng yang elit, sebuah rumah megah bergaya kolonial berdiri kokoh di balik pagar tinggi besi berukir. Lampu-lampu taman menyala terang, menerpa pepohonan yang tertata rapi, namun sepi. Di dalamnya, di sebuah ruang kerja yang luas, duduklah seorang lelaki berusia 70 tahun bernama Wahyu Adi Pratama.
Kursi kulit empuk yang didudukinya terasa dingin dan hambar, sama seperti perasaannya malam itu. Matanya yang masih tajam itu menatap foto keluarga di atas meja kerjanya yang terbuat dari kayu jati berusia ratusan tahun. Foto itu diambil 20 tahun lalu, ketika anak-anaknya, seorang lelaki dan seorang perempuan, masih remaja dan sering menemaninya berlibur. Sekarang, keduanya telah menetap di luar negeri, sibuk dengan karir dan keluarga mereka masing-masing. Debu-debu halus mulai menutupi bingkai foto perak itu, metafora sempurna untuk hubungan mereka yang mulai usang dan terlupakan. Sudah larut, Pak. Sebaiknya Bapak beristirahat. Suara Hendra, sopir sekaligus pengawal setianya, memecah kesunyian. Hendra telah melayani kakek Wahyu selama 15 tahun dan memahami betul kesepian yang menghantui majikannya. Kakek Wahyu menghela napas panjang, menatap Hendra dengan senyum getir. Istirahat untuk apa, Hendra? Mimpi pun kadang tidak mau datang menemani orang tua sepertiku. Lebih baik aku duduk di sini, mengingat-ingat masa lalu. Jari-jarinya yang berurat mengetuk-ngetuk meja dengan pelan. Tadi siang, Sarah telepon dari Singapura. Hanya 5 menit. Katanya sibuk meeting. Padahal dulu, dialah yang tidak pernah berhenti bercerita. Hendra mendekat, meletakkan segelas air hangat di atas meja. Anak Bapak memang sibuk, Pak. Tapi mereka pasti menyayangi Bapak. Menyayangi? Kakek Wahyu menggeleng, matanya berkaca-kaca. Mereka lebih menyayangi warisanku daripada diriku, Hendra. Setiap kali telepon, selalu saja menyinggung soal surat wasiat, soal pembagian aset. Seolah-olah mereka hanya menunggu aku menutup mata. Suaranya parau, penuh kekecewaan yang tertahan bertahun-tahun. Kadang aku bertanya-tanya, untuk apa semua kekayaan ini? Untuk apa gedung-gedung tinggi dan perusahaan yang membentang? Jika untuk sekadar makan malam bersama anak cucu pun harus janji berbulan-bulan sebelumnya. Hendra hanya bisa diam. Ia telah menyaksikan sendiri bagaimana anak-anak Pak Wahyu hanya muncul saat liburan besar. Itu pun dengan jadwal yang ketat dan wajah yang seringkali terlihat terburu-buru. Mereka seperti turis yang mengunjungi sebuah museum, bukan anak yang pulang ke rumah orang tua. Besok, kita jalan ke taman lagi. Ya, Hendra? Pinta kakek Wahyu tiba-tiba, mencoba mengusir kesedihannya. Mungkin dengan melihat anak-anak berlarian, melihat keluarga yang tertawa bersama, aku bisa merasa sedikit lebih hidup. Hendra mengangguk, meski dalam hatinya ia khawatir. Baik, Pak. Tapi mohon jangan lama-lama. Dokter bilang kaki Bapak harus sering diistirahatkan. Ah, dokter-dokter itu. Mereka pikir dengan melarang ini itu, hidupku jadi lebih berkualitas? Gerutu kakek Wahyu sambil berdiri, mengambil tongkat kayu ukirannya yang kokoh. Lebih baik aku mati karena melakukan sesuatu, daripada mati pelan-pelan karena bosan dan kesepian di rumah megah ini. Ia berjalan pelan menuju jendela besar, memandangi kota Jakarta yang gemerlap di kejauhan. Ratusan miliar asetnya tersebar di sana, di gedung-gedung pencakar langit yang ia bangun dengan susah payah. Tapi malam ini, ia akan memberikan segalanya hanya untuk sekadar pelukan hangat dari cucunya yang belum pernah ia kenal. Tidurlah, Pak. Besok pagi saya antar Bapak ke taman, ucap Hendra lembut, memahami pergolakan di hati majikannya. Kakek Wahyu mengangguk lesu. Terima kasih, Hendra. Kau satu-satunya orang yang masih mau mendengarkan cerita-cerita orang tua sepertiku. Ia memandangi foto keluarganya sekali lagi sebelum mematikan lampu. Kadang aku berpikir, mungkin lebih berbahagia jika aku miskin saja, tapi dikelilingi orang yang mencintaiku apa adanya. Pernyataan itu menggantung di udara, menyelimuti ruangan megah itu dengan kesedihan yang dalam. Di luar, hujan mulai turun, membasahi jalanan aspal yang licin. Kakek Wahyu tidak tahu bahwa di sudut kota yang lain, ada seorang anak lelaki berusia 7 tahun yang sedang berdoa untuk keajaiban. Dan takdir telah menyiapkan pertemuan yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Matahari pagi di Jakarta mulai memancarkan sinarnya yang hangat, mengusir kabut tipis yang menyelimuti kota. Di Taman Menteng, burung-burung berkicau riang di antara pepohonan rindang, seolah menari-nari di antara sinar mentari yang menembus dedaunan. Taman ini menjadi oasis bagi warga ibu kota yang lelah dengan hiruk-pikuk dan kesibukan kota. Keluarga-keluarga berjalan santai, anak-anak berlarian dengan riang, dan para lansia berolahraga ringan sambil menikmati udara segar.
Di sudut taman yang tak jauh dari air mancur, Rio duduk bersila di atas lembar kardus yang sama ia gunakan semalam. Tangannya yang mungil memegang erat kaleng susu bekas yang sudah penyok. Matanya yang jeli mengamati setiap orang yang lewat. Kadang tersenyum polos ketika ada yang memberinya recehan. "Terima kasih, Bu," ucap Rio lembut ketika seorang wanita parubaya melemparkan koin 1000-an ke dalam kalengnya. "Semoga rezekinya dilancarkan." Dari kejauhan, Doni mengamati taman dengan mata tajam. Laki-laki berusia 20-an itu mengenakan jaket hitam dan topi baseball yang menutupi sebagian wajahnya. Matanya yang sipit dan tajam bagai elang sedang membidik mangsa. "Gampang banget cari mangsa di sini," gumam Doni pada komplotannya, Andi, yang berdiri tak jauh darinya. Orang-orang sibuk ngobrol atau main HP, lengah sama sekeliling. Andi mengangguk. Matanya juga terus mengamati sekeliling. "Iya, tapi hati-hati. Ada satpam taman yang suka muter." "Ah, Elo terlalu takut," sangkal Doni sambil memainkan pisau kecil di saku jaketnya. "Gue udah lama main di sini. Mereka gak bakal sadar dompetnya hilang sampai pulang ke rumah." Sementara itu, Rio memperhatikan dua pria mencurigakan itu. Instingnya sebagai anak jalanan membuatnya waspada. Ia pernah melihat Doni minggu lalu berhasil mengambil dompet seorang ibu tanpa ketahuan. "Sedekahnya, Om," ucap Rio pada seorang bapak-bapak yang lewat, sambil matanya tetap mengawasi gerak-gerik Doni. Bapak itu menggeleng. "Dasar pengemis, cuma bisa minta-minta." Rio menunduk. Hatinya sedikit tersakiti, tapi ia sudah terbiasa dengan penolakan seperti itu. Yang ia khawatirkan adalah niat jahat Doni yang sedang mengincar korban. Tak lama kemudian, pandangan Doni tertuju pada seorang kakek yang baru saja turun dari mobil mewah. Kakek itu berpakaian safari yang rapi, berjalan dengan tongkat kayu yang kokoh. Yang membuat Doni semakin bernafsu adalah dompet kulit yang agak menyembul dari saku belakang celana sang kakek. "Nah, itu dia mangsa empuk," bisik Doni pada Andi dengan mata berbinar. "Dompet kulit merek mahal, pasti isinya tebel." Andi memandang dengan ragu. "Kayaknya dia orang penting, Don. Ada supirnya yang kelihatan jago." "Bodoh amat," potong Doni. "Orang tua kayak gitu refleksnya lambat. Gue jamin beres." Rio, yang dari tadi mengamati, merasa jantungnya berdebar kencang. Ia mengenali kakek itu. Sama seperti kemarin, kakek itu duduk di bangku yang sama, menyendiri dengan wajah sedih. Sekarang Doni akan mencelakakannya. "Doni, jangan," bisik Andi dengan suara khawatir. "Kayaknya ini risiko besar." "Gue butuh duit buat bayar utang," gerutu Doni sambil menatap Andi dengan mata melotot. "Elo bisa minggir kalau takut." Sementara itu, kakek Wahyu duduk di bangku favoritnya, menikmati semilir angin pagi. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa ada bahaya mengintainya. Pikirannya masih melayang pada percakapan singkat dengan putrinya tadi pagi yang sekali lagi menanyakan soal warisan. Hendra, sang sopir, sedang berdiri tak jauh, namun sedang sibuk menerima telepon dari kantor mengenai beberapa dokumen yang perlu ditandatangani. Kakek Wahyu memberi isyarat agar Hendra mengurus telepon itu, sambil tersenyum lemah. "Jangan khawatir, Hendra. Aku baik-baik saja di sini," ucap kakek Wahyu pada sopirnya. Tangan Doni sudah mulai gatal. Dengan gerakan perlahan tapi pasti, ia mulai mendekati kakek Wahyu dari belakang. Jari-jarinya yang panjang dan lentik sudah siap mencongkel dompet itu. Napasnya terdengar berat, matanya fokus pada sasaran. Rio tak bisa tinggal diam. Ingatannya melayang pada nasihat almarhum ayahnya. "Nak, jadi orang itu harus berani membela kebenaran, meski kita tidak punya apa-apa." Dengan jantung berdebar kencang, Rio bersiap untuk bertindak. Ia tahu ini berisiko, tapi ia tidak tega melihat kakek baik itu menjadi korban kejahatan. Pertarungan antara ketakutan dan keberanian terjadi dalam hatinya, namun akhirnya, suara hatinya berbicara lebih keras. "Tuhan, lindungi aku," bisik Rio dalam hati, sambil mengepalkan tangan mungilnya. Detik-detik itu terasa bagai gerak lambat dalam film. Doni melangkah mendekat, tubuhnya condong ke depan seperti kucing yang akan menerkam. Jari-jarinya yang lentik sudah terbuka, siap mencongkel dompet kulit dari saku belakang kakek Wahyu. Wajahnya menampilkan konsentrasi penuh, bibirnya mengerucut, matanya tak berkedip.
Hanya tinggal beberapa sentimeter lagi, dan dompet itu akan menjadi miliknya. Rio, yang dari kejauhan menyaksikan pemandangan itu, merasa dadanya sesak. Nafasnya tersengal. Jantungnya berdebar kencang bagai genderang perang. Berbagai pikiran melintas di kepalanya. Ia ingat kemarin sore, ketika ia hampir tertabrak motor dan tidak ada yang menolongnya. Ia ingat ejekan anak-anak seumurannya yang menyebutnya, anak peminta-minta. Tapi yang paling kuat adalah ingatan akan wajah ibunya yang pucat dan penuh penderitaan. Kita harus tetap jadi orang baik, Nak. Pesan ibunya selalu terngiang. Dengan keberanian yang datang tiba-tiba, Rio melompat dari tempat duduknya. Kardus yang selama ini menjadi tahta-nya terlempar tak karuan. Kaleng susu bekasnya jatuh bergulingan. Recehan-recehan di dalamnya berserakan di atas paving block. Jangan, kek. Itu copet. Teriak Rio sekuat tenaga. Suaranya yang masih lincah dan nyaring memecah kesunyian taman. Seketika itu juga, seluruh perhatian tertuju padanya. Burung-burung yang sedang berkicau terbang meninggalkan pohon, seolah ikut kaget dengan teriakan itu. Doni, yang sedetik lagi akan berhasil, terkejut bukan main. Tangannya yang sudah hampir menyentuh dompet bergetar hebat. Dengan refleks, ia membalikkan badan, wajahnya memerah karena marah dan panik. Dasar anak setan, geram Doni, lalu dengan kasar mendorong tubuh kecil Rio. Rio terjatuh dengan keras, lengannya yang kurus tergores paving block yang kasar. Rasa perih langsung menjalar, tapi ia berusaha menahan tangis. Matanya masih tertuju pada kakek Wahyu yang kini sudah berbalik dan memahami situasinya. Kakek Wahyu berdiri dengan cepat, memegang tongkatnya dengan erat. "Hei, berani-beraninya kau pada anak kecil," hardiknya pada Doni. Tapi Doni sudah kabur, melesat meninggalkan tempat kejadian dengan wajah penuh amarah. Andi, yang dari tadi mengawasi dari kejauhan, juga ikut menghilang di balik pepohonan. Beberapa pengunjung taman mulai mendekat, berbisik-bisik sambil menunjuk arah Rio yang masih terduduk di tanah. "Ada apa ini?" tanya seorang bapak setengah baya. "Tadi ada copet," katanya. Jawab yang lain. "Dasar kurang ajar, berani-beraninya di tempat umum." Kakek Wahyu tidak menghiraukan mereka. Dengan langkah agak tertatih karena terburu-buru, ia menghampiri Rio yang sedang berusaha bangun. Wajah sang kakek penuh dengan kekhawatiran dan rasa haru. "Adik kecil, kamu tidak apa-apa?" tanya kakek Wahyu sambil membungkuk, membantu Rio berdiri. Tangannya yang berurat memegang lengan Rio dengan lembut. "Kamu terluka." Rio mengangkat wajahnya. Air mata akhirnya menetes membasahi pipinya yang kotor. "Saya tidak apa-apa, kek. Tadi dompet kakek hampir dicuri," ucapnya dengan suara bergetar. Kakek Wahyu memeriksa saku belakangnya. Benar, dompetnya masih ada, tapi nyaris saja hilang. Ia merasa campur aduk, marah pada copet itu, tapi sekaligus terharu pada keberanian anak kecil ini. "Kamu anak yang sangat pemberani," puji kakek Wahyu, matanya berkaca-kaca. Dengan sapu tangan bersih dari saku, ia membersihkan luka di lengan Rio. "Namamu siapa, Nak?" "Rio, kek," jawab Rio sambil menahan isak tangis. Rasa perih di lengannya mulai terasa, tapi hatinya lega karena berhasil mencegah kejahatan. Seorang satpam taman akhirnya datang menghampiri. "Ada masalah apa, Pak?" tanyanya pada kakek Wahyu. "Tadi ada copet beraksi," jelas kakek Wahyu sambil masih memegangi bahu Rio. "Tapi berkat si kecil ini, dia kabur." Satpam itu mengangguk, lalu menoleh pada Rio. "Wah, hebat sekali kamu, Nak. Berani melawan copet." Rio hanya tersenyum malu-malu. Ia memandangi recehan-recehan yang masih berserakan di tanah. Beberapa anak kecil lain sudah mengambilnya, tapi ketika melihat pandangan Rio, mereka segera mengembalikannya. "Maaf, Rio," kata salah satu dari mereka dengan malu. Kakek Wahyu memahami situasi itu. Ia memungut kaleng susu Rio yang tergeletak, lalu dengan hati-hati mengumpulkan semua recehan yang berserakan. "Ini, simpan baik-baik," ujarnya sambil menyerahkan kaleng itu pada Rio. Tapi Rio malah menggeleng. "Bukan itu yang penting, kek. Yang penting kakek selamat." Perkataan polos itu menyentuh hati kakek Wahyu sampai ke dasar. Di usianya yang sudah senja,
Ia sudah jarang menemukan ketulusan seperti ini. Bahkan dari anak kandungnya sendiri. "Rio, kamu sudah makan?" tanya kakek Wahyu tiba-tiba. Rio menunduk, tidak menjawab. Tapi dari gerak-geriknya, kakek Wahyu sudah bisa menebak jawabannya. "Bagaimana kalau kita makan bersama?" tawarnya. "Sebagai terima kasihku karena sudah menolong kakek." Rio mengangkat wajahnya. Matanya berbinar. "Beneran, Kek?" "Beneran," jawab kakek Wahyu sambil tersenyum. "Tapi sebelumnya, kita obati dulu lukamu." Hendra, yang baru saja menyelesaikan teleponnya, datang dengan wajah panik. "Maaf, Pak. Saya tidak menjaga Bapak dengan baik." "Tidak apa-apa, Hendra," kata kakek Wahyu. "Tapi sekarang, tolong antar kami ke klinik terdekat. Dan setelah itu, kita akan makan siang bersama pahlawan kecil ini." Hendra memandangi Rio dengan perasaan kagum dan sedikit rasa bersalah. Ia tidak menyangka anak kecil yang ia lihat mengemis setiap hari ternyata memiliki hati seberani ini. Sementara itu, dari balik semak-semak di ujung taman, sepasang mata penuh amarah mengawasi mereka. Doni menggigit bibirnya sampai hampir berdarah. "Kau akan kubalas, anak kecil," gumamnya dengan penuh dendam. "Kau dan kakek tua itu akan kupermalukan." Setelah luka di lengan Rio dibersihkan dan diolesi salep di klinik kecil dekat taman, kakek Wahyu mengajak Rio ke sebuah restoran yang terletak di lantai dasar sebuah mall mewah. Rio berjalan dengan mata berbinar-binar, takjub melihat kemewahan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Kaca-kaca yang berkilauan, lampu kristal yang menggantung megah, dan aroma harum makanan yang menggoda membuatnya merasa seperti berada di dunia lain. "Kita makan di sini, Kek?" tanya Rio dengan suara berbisik. Tangannya memegangi ujung bajunya yang lusuh dengan malu. "Tempatnya terlalu bagus untuk orang seperti saya." Kakek Wahyu tersenyum lembut sambil meletakkan tangan di bahu Rio. "Tempat ini pun tidak cukup bagus untuk pahlawan sepertimu, Rio. Ayo, jangan malu." Sesaat setelah mereka duduk di meja yang nyaman, seorang pelayan datang membawa menu. Rio memandangi buku menu tebal itu dengan bingung. Matanya melirik ke sekeliling melihat orang-orang yang makan dengan peralatan yang berkilau. "Boleh saya lihat?" Rio bertanya sopan saat pelayan hendak pergi. Pelayan itu menatapnya dengan ekspresi sedikit merendahkan. Tapi melihat kakek Wahyu yang jelas-jelas orang berada, ia pun menyerahkan menu itu. Rio membuka menu dengan hati-hati. Jarinya yang masih kotor menyentuh foto-foto makanan berwarna. Matanya membelalak saat melihat angka-angka di samping gambar makanan. "Kek, harganya terlalu mahal," bisiknya panik. "Satu piring nasi goreng di sini bisa untuk makan saya dan ibu seminggu." Kakek Wahyu merasa dadanya sesak mendengar perkataan polos itu. "Jangan khawatir soal harga, Nak. Hari ini kakek yang traktir. Pesanlah apa yang kamu suka." Rio menggeleng, wajahnya serius. "Tidak boleh, Kek. Ibu bilang, kita tidak boleh memanfaatkan kebaikan orang. Saya cuma mau roti yang paling murah saja." Hendra yang duduk di meja sebelah ikut mendengar percakapan itu. Ia melihat mata majikannya berkaca-kaca. "Rio," kata kakek Wahyu perlahan, "kamu sudah menyelamatkan kakek dari kejahatan. Membelikanmu makanan adalah hal kecil yang bisa kakek lakukan. Tolong, biarkan kakek membalas kebaikanmu." Setelah bujukan yang lembut, Rio akhirnya memesan nasi goreng sederhana. Tapi kakek Wahyu memesan berbagai macam hidangan tambahan, ayam bakar, sate, gado-gado, dan es jeruk segar. Saat makanan datang, Rio memandangi meja yang penuh dengan hidangan dengan mata berbinar. "Semuanya untuk saya, Kek." "Untuk kita berdua," jawab kakek Wahyu sambil mengambil sendok. "Tapi kamu harus janji akan menghabiskannya. Kakek lihat tadi di klinik, badanmu sangat kurus." Rio mengangguk antusias. Ia makan dengan lahap, tetapi tetap memperlihatkan tata krama yang baik, sesuatu yang diajarkan ibunya meski dalam kemiskinan. Setiap suapan ia kunyah dengan sempurna, tidak berbicara dengan mulut penuh, dan sesekali menawarkan makanan pada kakek Wahyu. "Kakek, ini ayamnya enak sekali. Kakek mau coba?" tawarnya sambil menyodorkan piring. Kakek Wahyu tersentuh dengan keramahan anak kecil ini. Sudah bertahun-tahun ia tidak merasakan kehangatan makan bersama seperti ini. "Rio,
Tadi kamu bilang ada ibu di rumah. Ceritakan pada kakek tentang keluargamu. Ajak kakek Wahyu sambil menyuap sedikit nasi. Rio menatap makanannya. Wajahnya tiba-tiba berubah murung. Ibu saya sedang sakit, Kek. Sudah 2 minggu batuk-batuk terus. Kadang sampai tidak bisa tidur. Kami tidak punya uang untuk berobat ke dokter. Di mana ayahmu? Tanya kakek Wahyu lembut. Rio mengusap matanya yang tiba-tiba basah. Ayah sudah tidak ada, Kek. Dulu ayah kerja di proyek bangunan, lalu jatuh. Ibu bilang ayah sekarang di surga. Suaranya bergetar menahan tangis. Sekarang cuma saya dan ibu. Setiap hari saya minta sedekah untuk beli obat dan makanan. Kakek Wahyu menarik napas dalam. Ia memandangi Rio yang berusaha kuat tidak menangis. Di usia yang seharusnya masih bermain dengan riang, anak ini sudah harus menanggung beban seberat ini. Di mana kalian tinggal, Rio? Di kolong jembatan dekat rel kereta, Kek. Tapi jangan khawatir, tempatnya lumayan teduh kalau tidak hujan. Jawab Rio berusaha terdengar optimis. Perkataan itu seperti pisau yang menusuk hati kakek Wahyu. Ia yang terbiasa dengan kemewahan, tidak menyangka masih ada anak yang harus hidup dalam kondisi seperti itu. Rio, ucap kakek Wahyu sambil memegang tangan kecil Rio. Berapa biaya berobat ibumu? Rio mengangkat bahu. Saya tidak tahu pasti, Kek. Tapi waktu itu ibu bilang, obat dari dokter paling tidak 100.000. Uang segitu harus saya kumpulin 5 hari kalau lagi beruntung. Kakek Wahyu langsung mengambil dompetnya. Hendra yang melihat dari meja sebelah langsung mendekat. Ada perlu apa, Pak? Tidak, Hendra. Kembali ke tempatmu, kata kakek Wahyu singkat. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu. Rio, ini untuk. Tapi Rio menggeleng kuat-kuat, mendorong tangan kakek Wahyu dengan lembut. Tidak bisa, Kek. Ibu marah kalau saya terima uang sebanyak ini. Ibu bilang, kita harus cari rezeki yang halal, tidak boleh meminta-minta lebih dari yang kita butuhkan. Kakek Wahyu terpana. Di tengah kemiskinan yang menghimpit, anak kecil ini masih menjaga prinsip dan harga dirinya. Baiklah, kata kakek Wahyu akhirnya, memasukkan kembali uangnya. Tapi kakek mau minta tolong padamu. Boleh kakek antar kamu pulang? Kakek ingin bertemu dengan ibumu dan menawarkan bantuan. Rio memandangi kakek Wahyu dengan mata penuh pertimbangan. Kakek tidak akan kasih uang langsung pada ibu, ya? Nanti ibu sedih kalau tahu ada yang kasihan pada kami. Tidak, janji kakek Wahyu. Kakek hanya ingin berbicara baik-baik dengan ibumu. Setelah makan siang, di mana Rio memastikan tidak sebutir nasi pun tersisa, mereka berjalan menuju mobil kakek Wahyu. Rio berjalan dengan langkah ringan. Perutnya kenyang untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal. Hendra membukakan pintu mobil, dan Rio masuk dengan hati-hati, takut mengotori kursi kulit yang bersih. Tidak apa-apa, Rio, kata kakek Wahyu. Kotor bisa dibersihkan, yang penting kamu nyaman. Saat mobil meluncur meninggalkan area mal, Rio duduk dengan wajah tertekan ke jendela, takjub melihat pemandangan kota yang selama ini ia lihat dari trotoar. Kakek, ucap Rio tiba-tiba, terima kasih sudah mentraktir saya makan. Ini hari terbahagia dalam hidup saya. Perkataan sederhana itu membuat kakek Wahyu harus menahan air mata. Ia menyadari, dalam perjalanan pulang menuju rumah Rio ini, mungkin ia bukanlah satu-satunya yang akan mengalami perubahan hidup. Mobil mewah kakek Wahyu meluncur perlahan menyusuri jalan sempit di kawasan kumuh ibu kota. Rio yang duduk di samping kakek Wahyu memberikan arahan dengan suara pelan. Kadang tersipu malu ketika harus menunjukkan jalan yang semakin sempit dan berlubang. Dari balik kaca mobil, pemandangan yang terlihat semakin memilukan. Rumah-rumah petak berhimpitan, sampah berserakan, dan anak-anak bermain dengan pakaian lusuh di selokan. Lurus terus, Kek, bisik Rio. Nanti belok kiri di ujung jalan, dekat tumpukan ban bekas. Hendra yang menyetir menghela napas pelan. Hati-hati, Pak, jalanannya sempit sekali. Kakek Wahyu hanya mengangguk.
Matanya menatap pemandangan di luar dengan perasaan campur aduk. Ia sudah puluhan tahun tidak mengunjungi daerah seperti ini. Dunianya yang serba mewah dan tertata membuatnya hampir lupa bahwa masih ada bagian kota seperti ini. Kita sudah hampir sampai, Kek, ucap Rio dengan suara makin pelan, seolah malu dengan kondisi tempat tinggalnya. Tempatnya tidak sebagus rumah kakek. Mobil akhirnya berhenti di ujung jalan buntu, tepat di depan sebuah gubuk reot yang berdiri di tepi rel kereta. Strukturnya miring, terbuat dari papan-papan bekas dan seng yang sudah berkarat. Sebuah kain terpal yang sobek-sobek berfungsi sebagai pintu. "Ini rumahmu?" tanya kakek Wahyu dengan suara hampir tak terdengar. Rio mengangguk, membuka pintu mobil. "Iya, Kek. Tapi jangan khawatir, di dalam lumayan nyaman." Saat mereka mendekat, suara batuk keras terdengar dari dalam gubuk. Suara itu parah, seolah-olah paru-paru si penderita hendak terlepas dari dadanya. "Ibu, saya pulang," panggil Rio sambil membuka terpal pintu. Pemandangan yang menyambut mereka di dalam membuat kakek Wahyu nyaris tak bisa bernapas. Di dalam ruangan sempit yang gelap, seorang wanita kurus terbaring di atas dipan bambu. Tubuhnya hanya diselimuti kain tipis yang penuh tambalan. Di sekelilingnya, beberapa peralatan masak sederhana berjejal di sudut, dan pakaian-pakaian lusuh tergantung pada tali yang membentang di tengah ruangan. "Rio, siapa yang ikut kamu?" tanya Sari dengan suara lemah. Matanya berusaha menatap tamu yang berdiri di depan gubuknya. Kakek Wahyu segera mendekat. Hatinya terasa seperti diremas-remas. "Saya Wahyu, Bu. Kebetulan bertemu dengan Rio di taman." Sari berusaha bangun, tapi batuk-batuk hebat kembali mengguncang tubuhnya. Rio segera berlari menghampiri, mengambilkan air dari sebuah jerigen plastik. "Ibu, ini kakek Wahyu yang tadi saya tolong dari copet," jelas Rio sambil membantu ibunya minum. Sari memandangi kakek Wahyu dengan mata waspada. "Terima kasih sudah mengantar Rio pulang, Pak. Maaf, tempat kami tidak layak untuk tamu." Kakek Wahyu berdiri terpaku, tak mampu berkata-kata. Ia melihat sendiri bagaimana sebuah keluarga harus hidup dalam kondisi seperti ini, tanpa listrik, tanpa air bersih, tanpa fasilitas kesehatan yang layak. Bau apek dan obat-obatan tradisional memenuhi ruangan sempit itu. "Bu Sari," ucap kakek Wahyu akhirnya, suaranya serak karena emosi. "Saya lihat kondisi ibu tidak baik. Ibu perlu dibawa ke rumah sakit." Sari menggeleng lemah. "Tidak usah merepotkan, Pak. Saya hanya flu biasa, nanti juga sembuh sendiri." Tapi batuknya yang kembali datang membuktikan sebaliknya. Kali ini lebih parah, disertai dengan darah yang terpercik di tangan Sari. Rio menjerit ketakutan. Ibu kenapa?" Kakek Wahyu tidak berpikir panjang lagi. Ia berbalik pada Hendra yang berdiri tertegun di pintu. "Hendra, bantu saya bawa Ibu Sari ke mobil. Kita harus bawa mereka ke rumah sakit sekarang." Hendra segera mendekat, tapi Sari masih menolak. "Tidak bisa, Pak. Kami tidak punya biaya." "Biaya urusan nanti," tegas kakek Wahyu dengan suara yang jarang ia gunakan. "Yang penting ibu segera mendapat pertolongan." Dengan hati-hati, kakek Wahyu dan Hendra membantu Sari berdiri. Tubuhnya ringkih sekali, hampir seperti boneka kayu yang rapuh. Rio berjalan di samping ibunya. Tangannya tidak henti-hentinya menggenggam tangan Sari. Saat mereka keluar dari gubuk, beberapa tetangga sudah berkerumun, penasaran dengan mobil mewah yang parkir di depan rumah Rio. "Wah, Rio bawa orang kaya nih. Jangan-jangan mau disumbangin. Kasian si Sari, semoga ada yang mau bantu." Kakek Wahyu mengabaikan bisik-bisik itu. Dengan susah payah, mereka menidurkan Sari di kursi belakang mobil. Rio duduk di samping ibunya, terus memegangi tangan Sari yang semakin dingin. "Sopir, ke rumah sakit terdekat," perintah kakek Wahyu. Dalam perjalanan, Sari terus memohon. "Pak, tolong hentikan mobil. Saya tidak mampu bayar rumah sakit." Kakek Wahyu memandangi wanita malang itu dengan mata berkaca-kaca. "Bu Sari, tolong jangan khawatir tentang biaya.
Yang penting ibu sembuh. Rio masih membutuhkan ibunya. Rio menatap kakek Wahyu dengan penuh harapan. Kakek, ibu saya akan baik-baik saja, kan? Kakek Wahyu mengangguk, meski hatinya tidak yakin. Dari kondisi Sari yang sangat parah, ia tahu ini adalah situasi genting. Sesampainya di IGD, para dokter dan perawat segera mengambil alih. Sari dibawa dengan tandu darurat, sementara Rio dan kakek Wahyu menunggu di luar. Dokter, tolong selamatkan ibunya, pinta Rio pada seorang perawat yang berlalu. Dia orang tua satu-satunya yang saya punya. Kakek Wahyu memeluk bahu Rio yang gemetar. Di ruang tunggu yang steril itu, ia menyadari betapa berharganya kesehatan dan betapa rapuhnya kehidupan. Kekayaannya yang selama ini ia banggakan, ternyata tidak berarti dibandingkan dengan kesehatan seorang manusia. Beberapa jam kemudian, seorang dokter keluar dengan wajah serius. Kondisinya kritis. Infeksi paru-paru yang sudah sangat parah, ditambah kurang gizi akut. Kami harus merawatnya di ICU. Rio menangis histeris. Kakek Wahyu memeluknya erat, sambil berkata pada dokter, lakukan apapun yang diperlukan. Saya yang akan menanggung semua biayanya. Dalam pelukan kakek Wahyu, Rio berbisik pelan, kakek, terima kasih. Kakek seperti malaikat untuk saya dan ibu. Tapi kakek Wahyu justru merasa, dialah yang seharusnya berterima kasih. Melalui Rio dan ibunya, ia baru menyadari ada hal-hal yang lebih berharga dari sekedar uang dan harta benda. Ruang ICU rumah sakit terasa sunyi, hanya diisi oleh bunyi monitor yang berdetak stabil dan suara mesin pernapasan yang mendesis. Di balik kaca tebal, Sari terbaring tak berdaya, selang-selang kehidupan menembus tubuhnya yang kurus. Rio duduk terpaku di kursi tunggu, matanya merah bengkak dari tangisan, kedua tangan mungilnya tergenggam erat seolah berdoa. Kakek, bisik Rio dengan suara serak, apakah ibu akan meninggal seperti ayah? Kakek Wahyu duduk di samping Rio. Tangannya yang berurat menutupi genggaman tangan kecil itu. Tidak, nak. Dokter-dokter di sini sangat hebat. Mereka akan melakukan yang terbaik untuk ibumu. Tapi di balik kata-kata menenangkan itu, hati kakek Wahyu dipenuhi kecemasan. Wajah Sari yang pucat pasi dan napasnya yang tersengal-sengal mengingatkannya pada mendiang istrinya yang juga meninggal karena sakit parah. Seorang perawat mendekat dengan clipboard di tangan. Pasien butuh transfusi darah dan obat-obatan khusus. Biayanya cukup besar. Apakah keluarga sanggup menanggung? Sebelum Rio sempat menjawab, kakek Wahyu sudah berdiri. Berapapun biayanya, saya yang akan menanggung. Tolong berikan pengobatan yang terbaik. Perawat itu mengangguk, lalu menatap Rio dengan penuh simpati. Kamu kuat, ya, nak. Ibumu pasti bangga padamu. Setelah perawat pergi, Rio menarik napas dalam-dalam. Kakek, saya tidak bisa terima uang sebanyak itu. Ibu pasti tidak mau. Kakek Wahyu duduk lagi di samping Rio. Rio, dengarkan kakek. Ini bukan soal uang atau sedekah. Ini tentang nyawa manusia. Ketika kakek hampir kehilangan dompet tadi, kamu tidak berpikir dua kali untuk menolong. Sekarang giliran kakek menolong ibumu. Rio memandangi wajah kakek itu dengan air mata berlinang. Tapi bagaimana cara saya membalas kebaikan kakek? Kamu sudah membalasnya dengan menjadi anak yang baik dan pemberani, jawab kakek Wahyu sambil menyeka air mata Rio. Sekarang, izinkan kakek membantu. Malam itu, kakek Wahyu tidak pulang. Ia menunggu bersama Rio sampai larut, memastikan kondisi Sari stabil. Hendra yang diperintahkan pulang untuk mengambil beberapa keperluan, kembali dengan baju ganti dan makanan. Pak, sudah larut. Bagaimana kalau saya saja yang menunggu di sini? Tawar Hendra. Kakek Wahyu menggeleng. Tidak. Rio butuh teman sekarang. Kamu pulang saja. Besok pagi jemput kami di sini. Keesokan harinya, setelah melalui perawatan intensif, kondisi Sari mulai menunjukkan perbaikan. Dokter mengizinkan Rio dan kakek Wahyu untuk berkunjung sebentar. Bu Sari, sapa kakek Wahyu lembut saat mendekati tempat tidur.
Sari membuka mata, pandangannya masih berkunang-kunang. Wahyu, maaf, sudah merepotkan. Jangan bicara begitu, Bu, potong kakek Wahyu. Yang penting ibu sembuh. Rio sangat membutuhkan ibu. Sari memandangi Rio yang berdiri di samping tempat tidur dengan wajah cemas. Rio, anak ibu yang kuat. Ibu minta maaf sudah membuatmu khawatir. Rio memegangi tangan ibunya. Ibu harus cepat sembuh. Kakek Wahyu sudah menolong kita. Dia baik sekali, Ibu. Setelah kunjungan singkat itu, kakek Wahyu mengajak Rio keluar dari ruangan. Rio, kakek punya usul. Setelah ibumu keluar dari rumah sakit, kalian tidak bisa kembali ke kolong jembatan itu. Kakek sudah menyewa sebuah rumah kecil yang layak untuk kalian. Rio terkejut. Tidak bisa, Kek. Itu terlalu banyak. Ibu pasti tidak akan mau. Tolong dengar dulu, bujuk kakek Wahyu. Ini bukan sedekah, tapi investasi. Kakek percaya suatu hari nanti, ketika kamu sudah besar dan sukses, kamu bisa membalas kebaikan ini dengan membantu orang lain yang membutuhkan. Rio terdiam, memikirkan kata-kata kakek itu. Di satu sisi, ia ingin ibunya tinggal di tempat yang layak. Di sisi lain, ia ingat pesan ibunya untuk tidak menerima belas kasihan berlebihan. Saya harus tanya ibu dulu, jawab Rio akhirnya. 3 hari kemudian, Sari akhirnya dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Meski masih lemah, kondisinya sudah jauh membaik. Kakek Wahyu dan Rio mengunjunginya dengan membawa kabar tentang rumah sewaan itu. Tidak mungkin, tegas Sari saat mendengar rencana kakek Wahyu. Kami tidak bisa menerima semua ini. Bantuan biaya pengobatan saja sudah lebih dari cukup. Kakek Wahyu duduk di samping tempat tidur. Wajahnya serius. Bu Sari, izinkan saya berbicara sebagai sesama manusia. Saya kehilangan istri karena sakit seperti ini dulu. Saya tidak ingin Rio mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Kehilangan orang yang paling dicintai. Sari menunduk. Air matanya menetes. Tapi, kami tidak pantas menerima semua kebaikan ini. Setiap manusia pantas mendapatkan kehidupan yang layak, balas kakek Wahyu. Ini hanya rumah kontrakan kecil, Bu. Bukan rumah mewah. Yang penting bersih dan aman untuk Rio tumbuh. Rio yang dari tadi diam, akhirnya berbicara. Ibu, tolong terima tawaran kakek. Ibu butuh tempat yang nyaman untuk pulih. Dan saya janji akan membalas semua kebaikan kakek ketika saya sudah besar nanti. Sari memandangi putranya, lalu menatap kakek Wahyu yang tulus. Hatinya bergejolak antara harga diri dan kebutuhan untuk kesembuhannya. Baiklah, ucap Sari akhirnya dengan suara bergetar. Tapi dengan satu syarat. Kami akan membayar sewa rumah itu ketika kami sudah mampu. Kakek Wahyu tersenyum lega. Tentu, Bu. Itu kesepakatan kita. Minggu berikutnya, ketika Sari akhirnya diizinkan pulang dari rumah sakit, sebuah kejutan menunggu mereka. Hendra mengantar mereka bukan ke gubuk di tepi rel, tapi ke sebuah rumah kontrakan sederhana di lingkungan yang bersih. Rumah itu memiliki 2 kamar, kamar mandi dalam, dan dapur kecil yang lengkap. Sari terpana saat memasuki rumah itu. Ini terlalu bagus untuk kami. Ini hanya rumah sederhana, Bu, kata kakek Wahyu. Yang penting kalian punya tempat yang layak. Rio berlari-lari kecil mengelilingi rumah. Wajahnya bersinar dengan kebahagiaan yang belum pernah kakek Wahyu lihat sebelumnya. Ibu, lihat, ada tempat tidur yang empuk. Dan ada listrik. Dan air bersih. Sari duduk di kursi sederhana di ruang tamu, tangannya menutupi wajah. Tubuhnya terguncang oleh isak tangis yang selama ini ia tahan. Terima kasih, Pak Wahyu, bisiknya di sela tangis. Anda seperti jawaban dari doa-doa kami. Kakek Wahyu berdiri di ambang pintu, menyaksikan pemandangan mengharukan ini. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa hidupnya memiliki tujuan yang berarti. Mungkin, pikirnya,
Inilah alasan Tuhan mempertemukannya dengan Rio. Bukan Rio yang butuh pertolongannya, tapi dialah yang butuh Rio untuk mengingatkan apa arti kehidupan yang sebenarnya. Hendra yang menyaksikan dari luar, perlahan memahami perubahan pada majikannya. Wajah kakek Wahyu yang biasanya muram, kini bersinar dengan kepuasan batin yang tidak bisa dibeli dengan uang. "Besok," kata kakek Wahyu pada Rio, "kita akan belikan kamu seragam sekolah. Sudah waktunya kamu belajar seperti anak-anak lain." Rio memandangi ibunya yang mengangguk pelan, lalu berlari memeluk kakek Wahyu. Pelukan erat itu mengatakan segalanya. Sebuah awal baru telah dimulai untuk mereka bertiga. Matahari pagi menyinari rumah kontrakan kecil itu dengan cahaya keemasan, seolah memberkati awal baru bagi penghuninya. Rio terbangun lebih awal. Matanya masih sulit mempercayai kenyataan bahwa ia sekarang tidur di atas kasur yang empuk, dengan bantal yang wangi, dan atap yang tidak bocor. Dari dapur, terdengar suara lembut Sari yang sedang menyiapkan sarapan. Suara yang telah lama tidak ia dengar karena kondisi kesehatan ibunya. "Ibu, boleh saya bantu?" tanya Rio sambil mengendap-endap ke dapur. Sari berbalik dengan wajah yang sudah jauh lebih cerah. "Tidak usah, Nak. Ibu sudah kuat. Kamu mandi dan siap-siap saja. Nanti siang, kakek Wahyu akan menjemput kita." Rio memandangi ibunya dengan penuh syukur. Warna kulit Sari sudah tidak pucat lagi, dan batuk-batuk yang dulu terus menghantuinya kini sudah hampir hilang. Obat-obatan dari rumah sakit dan nutrisi yang cukup telah bekerja dengan ajaib. "Ibu," ucap Rio tiba-tiba, "apakah kita tidak merepotkan kakek Wahyu?" Semuanya terjadi begitu cepat. Sari berhenti mengaduk teh di kompor, lalu mendekati Rio. "Kita memang harus berterima kasih, Nak. Tapi ibu janji, suatu hari nanti kita akan membalas semua kebaikannya. Untuk sekarang, yang bisa kita lakukan adalah berterima kasih dan menjadi keluarga yang baik untuknya." Tepat pukul 10 pagi, mobil kakek Wahyu sudah parkir di depan rumah. Hari ini, mereka berencana membeli perlengkapan sekolah untuk Rio dan beberapa kebutuhan rumah tangga. "Selamat pagi," sapa kakek Wahyu dengan semangat saat Rio membukakan pintu. "Sudah siap untuk belanja?" Rio mengangguk antusias. "Siap, Kek. Ibu juga sudah siap." Perjalanan ke mal kali ini terasa berbeda bagi Rio. Ia tidak lagi merasa sebagai pengemis yang tidak diinginkan, tapi sebagai bagian dari keluarga. Di toko seragam, Rio berdiri terpana melihat rak-rak pakaian sekolah yang rapi. "Silakan pilih yang mana, Rio," ajak kakek Wahyu. "Kita beli beberapa setel." "Ya." Tapi Rio hanya mengambil satu setel seragam putih merah dan satu pasang sepatu hitam sederhana. "Ini saja, Kek. Yang penting saya bisa sekolah." Sari yang memperhatikan dari samping tersenyum haru. "Boleh kok beli lebih, Nak. Ibu sudah punya tabungan sedikit." Rio menggeleng. "Tidak usah, Bu. Nanti kalau sudah perlu, baru beli lagi." Kakek Wahyu diam-diam terkesan dengan kesederhanaan Rio. Anak-anak seusianya biasanya akan meminta segala sesuatu yang mereka lihat, tapi Rio justru berpikir hemat dan bersyukur dengan apa yang ia terima. Setelah membeli perlengkapan sekolah, mereka menuju supermarket untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Rio dengan cermat membandingkan harga setiap barang, memastikan mereka hanya membeli yang benar-benar diperlukan. "Sekarang, bagaimana kalau kita makan siang bersama?" usul kakek Wahyu saat mereka sudah selesai berbelanja. Di restoran keluarga, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rio duduk makan di meja restoran sebagai tamu, bukan sebagai pengemis yang diusir. Ia memesan makanan sederhana dan makan dengan lahap, sesekali bercerita tentang mimpinya untuk menjadi dokter. "Kenapa mau jadi dokter?" tanya kakek Wahyu penuh minat. "Supaya saya bisa mengobati orang-orang miskin seperti ibu dulu," jawab Rio polos. "Dan supaya tidak ada lagi anak yang harus melihat ibunya sakit karena tidak punya uang berobat." Pernyataan itu membuat Sari menunduk, menyembunyikan air mata yang menggenang. Kakek Wahyu merasa dadanya hangat, terharu dengan cita-cita mulia anak kecil ini. Sejak hari itu, kakek Wahyu menjadi tamu tetap di rumah kontrakan kecil itu. Setiap akhir pekan,
Ia akan datang membawa oleh-oleh dan menghabiskan waktu bersama Rio dan Sari. Kadang mereka memasak bersama, kadang sekadar bercerita di teras rumah. "Kakek, cerita lagi tentang waktu kakek masih muda dong," pinta Rio suatu sore. Kakek Wahyu tertawa, matanya berbinar. "Waktu kakek muda dulu, kakek juga pernah miskin. Bekerja dari nol, jatuh bangun membangun usaha." Sari mendengarkan dengan seksama, sambil menyajikan teh hangat. Ia mulai memahami bahwa kakek Wahyu bukan sekadar orang kaya yang berbaik hati, tapi juga manusia yang pernah merasakan pahitnya kehidupan. Hubungan mereka tumbuh semakin hangat. Rio mulai memanggil kakek Wahyu dengan sebutan kakek saja, tanpa embel-embel nama. Sari pun mulai memperlakukan kakek Wahyu seperti anggota keluarga sendiri, kadang bahkan menasihatinya untuk tidak bekerja terlalu keras. Tapi di balik kehangatan ini, ada seseorang yang memperhatikan dengan perasaan tidak suka. Rudy, manajer pribadi kakek Wahyu, mulai merasa khawatir dengan kedekatan majikannya dengan keluarga miskin ini. "Pak Wahyu, saya rasa Anda terlalu sering mengunjungi mereka," kata Rudy suatu hari saat mengantar dokumen ke rumah kontrakan itu. "Apa Anda tidak khawatir mereka hanya memanfaatkan Anda?" Kakek Wahyu mengerutkan kening. "Rudy, jangan berkata seperti itu. Rio dan ibunya orang baik. Mereka justru sering menolak ketika saya ingin memberi lebih." Tapi Rudy tidak percaya. Dalam pikirannya, setiap orang pasti punya maksud tersembunyi di balik kebaikan mereka. Apalagi terhadap seorang jutawan seperti kakek Wahyu. Sementara itu, di sudut lain kota, Doni si copet masih menyimpan dendam. Ia telah mengikuti perkembangan Rio dan mengetahui bahwa kehidupan anak itu sekarang jauh lebih baik. Hal ini justru membuat amarahnya semakin membara. "Lihat itu, si anak pengemis sekarang hidup enak," gerutu Doni pada Andi. "Hanya karena menyelamatkan seorang kakek tua, hidupnya berubah." "Lupakan saja, Don," nasihat Andi. "Kita cari mangsa lain." "Tidak," bentak Doni. "Aku tidak akan membiarkan mereka hidup tenang. Mereka harus membayar untuk mempermalukanku di taman itu." Nasib telah mempertemukan 3 orang dari dunia yang berbeda. Seorang jutawan yang kesepian, seorang ibu single yang berjuang, dan seorang anak pemberani. Kini, mereka telah menjadi keluarga. Sebuah keluarga yang tidak terikat oleh darah, tapi oleh ikatan kasih sayang yang tulus. Tapi badai sedang mengumpul, mengancam keharmonisan yang baru mereka bangun. 2 bulan telah berlalu sejak pertemuan di taman itu. Kehidupan Rio dan Sari telah berubah drastis. Rumah kontrakan kecil mereka kini telah berubah menjadi rumah yang hangat dan penuh tawa. Bunga-bunga dalam pot menghiasi teras depan, hasil tangan Sari yang kini telah sehat sepenuhnya. Setiap sudut rumah bercerita tentang kehidupan baru yang penuh harapan. Suatu sore, saat Rio sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya di meja makan, kakek Wahyu datang dengan membawa kue dan buku-buku cerita baru. Wajahnya yang dulu sering terlihat muram, kini hampir selalu dihiasi senyum. "Rio, lihat apa yang kakek bawa," sapa kakek Wahyu dengan riang. "Kue favoritmu dan beberapa buku cerita petualangan." Rio melompat kegirangan. "Wah, terima kasih, kakek. Persis yang aku mau." Sari menyambut dengan segelas air jeruk segar. "Pak Wahyu, Anda terlalu memanjakannya." "Ah, tidak apa-apa," sahut kakek Wahyu sambil duduk di kursi favoritnya di teras. "Rio sudah menunjukkan kemajuan yang pesat di sekolah. Ini hadiah untuknya." Sementara kehangatan keluarga kecil ini terus bertumbuh, di sudut kota yang lain, sebuah dendam lama terus membara. Doni duduk di warung kopi kumuh, matanya tak lepas dari layar ponsel yang menampilkan foto Rio dan kakek Wahyu yang sedang berjalan ke mobil. Foto itu diambil diam-diam dari kejauhan. "Lihat nih," gerutu Doni pada Andi yang duduk di depannya. "Si bocah pengemis sekarang jadi anak emas. Pakai seragam bagus, tas baru, hidup enak." Andi menghela napas. "Sudah lupakan saja, Don. Kita sudah dapat pekerjaan baru yang lebih halal. Gajinya cukup untuk hidup." "Lupakan?" Doni menatap Andi dengan mata berapi-api. "Kau lupa bagaimana dia mempermalukanku di depan semua orang? Karena dia, kita harus minggat dari taman itu,
tempat mangsa kita yang paling subur. Doni menyimpan foto-foto lain dalam ponselnya. Rio dan Sari berbelanja di pasar, Rio diantar jemput sekolah, bahkan kakek Wahyu yang sedang membelikan Rio es krim. Setiap foto seperti menusuk hatinya, mengingatkannya pada kehidupan mewah yang tidak akan pernah ia miliki. Tapi apa gunanya kita menguntit mereka? Tanya Andi dengan wajah bingung. Kita tidak akan dapat apa-apa. Doni menyeringai. Aku punya rencana. Lihat saja nanti. Si kakek tua itu jelas orang kaya. Jika kita tidak bisa mengambil dompetnya dengan halus, kita akan ambil dengan paksa. Malam itu, Doni mulai merencanakan balas dendamnya dengan lebih serius. Ia menyusun rencana untuk menculik Rio dan meminta tebusan pada kakek Wahyu. Dalam pikirannya yang sudah dipenuhi kebencian, ini adalah cara yang sempurna untuk membalas dendam sekaligus mendapatkan uang. Kau gila, Don. Protes Andi ketika mendengar rencana itu. Ini bukan lagi copet. Ini penculikan. Hukumannya berat. Dan hasilnya juga berlipat. Balas Doni dengan mata berbinar. Kita akan minta 1 miliar. Untuk si kakek tua yang kaya raya, uang segitu seperti recehan saja. Sementara itu, di rumah kontrakan Rio, kakek Wahyu sedang membacakan cerita petualangan untuk Rio sebelum tidur. Suasana hangat dan damai. Sangat kontras dengan kebencian yang sedang dipendam Doni. Kakek, tiba-tiba Rio bertanya setelah cerita selesai, apakah kakek tidak punya cucu sendiri? Kakek Wahyu terdiam sejenak. Wajahnya sedikit berubah. Punya, nak. Tapi mereka tinggal jauh di luar negeri. Jarang sekali berkunjung. Kalau begitu, saya yang akan jadi cucu kakek, ucap Rio polos. Saya akan temani kakek setiap hari. Perkataan itu membuat kakek Wahyu terharu. Ia memeluk Rio erat-erat. Kau sudah seperti cucu sendiri bagiku, Rio. Lebih dari itu, kau telah mengisi kekosongan dalam hidup kakek. Di luar, tanpa mereka sadari, Doni sedang mengamati rumah itu dari balik mobil tua yang diparkir di seberang jalan. Ia membuat sketsa denah rumah, mencatat kebiasaan keluarga kecil itu, dan mencari celah untuk melaksanakan rencananya. Besok mereka akan pergi ke mall lagi, gumam Doni sambil mencatat. Mungkin di sanalah kesempatanku. Keesokan harinya, saat Rio dan kakek Wahyu sedang berjalan di area parkir mall, Doni mengikuti mereka dari kejauhan. Tapi yang tidak ia duga, Hendra selalu berada dalam jarak yang cukup dekat, mengawasi dengan mata waspada. Pengalaman bertahun-tahun sebagai pengawal membuatnya peka terhadap lingkungan sekitar. Ada sesuatu yang tidak beres, Pak. Bisik Hendra pada kakek Wahyu saat mereka berhenti di depan toko mainan. Ada pria mencurigakan yang mengikuti kita sejak tadi. Kakek Wahyu tidak terkejut. Mungkin hanya kebetulan, Hendra. Tapi Hendra tetap waspada. Ia mengingat wajah Doni, wajah yang pernah ia lihat di berkas kejahatan ketika ia masih bekerja di kepolisian dulu. Sementara Rio yang asyik memandangi display mainan, sama sekali tidak menyadari bahwa ada bahaya yang mengintainya. Ia terlalu senang dengan kehidupan barunya, terlalu fokus pada sekolah dan kebahagiaannya bersama ibu dan kakek barunya. Kakek, lihat, itu mobil-mobilan remote control yang kemarin kita lihat di TV. Seru Rio dengan gembira. Doni, dari balik pilar, semakin geram melihat kemesraan antara Rio dan kakek Wahyu. Dalam hatinya, ia bersumpah akan menghancurkan kebahagiaan mereka. Bersenang-senanglah selagi bisa, gumam Doni dengan suara rendah. Akan kuakhiri semua ini segera. Nasib sedang berputar, mengumpulkan semua pemain dalam drama kehidupan yang tidak terduga. Dendam yang membara, keluarga yang baru terbentuk, dan masa depan yang tidak pasti, semuanya akan bertemu dalam pertarungan yang tidak terelakkan. Senin pagi itu, matahari bersinar cerah menyinari jalanan yang sudah mulai ramai. Rio berdiri di depan cermin kamarnya dengan hati berdebar-debar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengenakan seragam sekolah, baju putih bersih dengan celana pendek merah, dasi rapi, dan sepatu hitam yang mengilap. Di bahunya, tergantung tas ransel baru berisi buku-buku dan peralatan tulis yang masih harum. Rio, cepat, nak. Jangan sampai terlambat hari pertama. Panggil Sari dari dapur, suaranya gemetar menahan haru. Kakek Wahyu sudah menunggu di depan rumah dengan mobilnya. Wajahnya sumringah.
Lebih bahagia daripada ketika ia memenangkan tender proyek miliaran rupiah. Bagaimana penampilan saya, Kek? Tanya Rio dengan suara malu-malu saat keluar rumah. Kakek Wahyu tersenyum lembut. Matanya berkaca-kaca. Kau tampak sangat gagah, Rio. Persis seperti cucu-cucu orang penting. Di dalam mobil menuju sekolah, Rio duduk diam. Tangannya erat memegangi tali tas. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai kekhawatiran. Bagaimana kalau teman-teman tidak mau berteman dengan saya? Bagaimana kalau guru-guru tidak suka dengan saya? Jangan khawatir, Rio. Tenang, kakek Wahyu sambil menepuk pundak anak itu. Kau adalah anak yang baik dan pintar. Semua orang akan menyukaimu. Sesampainya di gerbang sekolah, Rio menarik napas dalam-dalam. Puluhan anak-anak dengan seragam sama berlarian di halaman sekolah, tertawa riang dengan teman-teman mereka. Beberapa orang tua mengantar anak mereka dengan mobil mewah, sementara yang lain naik motor sederhana. Selamat pagi. Namamu siapa? Sapa seorang guru muda yang ramah. Rio, Bu, jawabnya pelan sambil menunduk. Selamat datang di SDN Menteng 04. Rio, Ibu Lisa, wali kelas kamu. Sari yang turun dari mobil segera mendekat. Wajahnya penuh dengan campuran kebanggaan dan kecemasan. Bu Lisa, tolong jaga Rio. Ini hari pertamanya bersekolah. Bu Lisa tersenyum pengertian. Tenang saja, Bu. Semua anak akan baik-baik saja di sini. Kakek Wahyu mengabadikan momen bersejarah ini dengan fotonya Rio yang berdiri gagah di depan gerbang sekolah. Bagi orang lain, ini mungkin hal biasa. Tapi bagi mereka bertiga, ini adalah sebuah pencapaian besar, sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Hari pertama sekolah Rio berjalan lebih baik dari yang dia bayangkan. Teman-teman sekelasnya menerimanya dengan baik, meski beberapa anak sempat bertanya-tanya mengapa dia diantar mobil mewah padahal bicaranya seperti anak jalanan. Rio, kamu tinggal di mana? Tanya Andi, seorang anak laki-laki yang duduk di sebelahnya. Di dekat sini. Jawab Rio singkat, malu mengungkapkan masa lalunya. Guru-guru dengan cepat menyadari ketekunan dan kecerdasan Rio. Anak yang tidak pernah bersekolah sebelumnya ternyata mampu mengejar pelajaran dengan cepat. Di pelajaran matematika, ia bahkan mampu menyelesaikan soal-soal yang membuat teman-temannya kesulitan. Saat istirahat, kenapa kamu tidak jajan seperti yang lain? Tanya Bu Lisa saat melihat Rio duduk sendiri di kelas sambil membaca buku. Rio tersenyum malu. Saya bawa bekal dari rumah, Bu. Ibu bilang lebih hemat. Sore harinya, ketika kakek Wahyu menjemput, Rio berlari dengan wajah berseri-seri. Kakek, saya dapat nilai sempurna untuk matematika. Dan saya sudah punya 3 teman baru. Kakek Wahyu memeluknya bangga. Kakek tahu kau anak pintar. Ayo, kita rayakan dengan es krim. Namun, di balik kesuksesan hari pertama sekolah Rio, ada seseorang yang memperhatikan dengan perasaan tidak suka. Rudy, manajer pribadi kakek Wahyu, yang kebetulan sedang mengantar dokumen, menyaksikan keakraban antara majikannya dengan Rio. Pak Wahyu, apakah tidak lebih baik jika kita fokus pada proyek baru di BSD? Tanya Rudy dengan nada halus. Daripada menghabiskan waktu mengantar jemput anak sekolah. Kakek Wahyu memandang Rudy dengan mata tajam. Rio adalah prioritas saya sekarang, Rudy. Proyek-proyek itu bisa menunggu. Malam itu, di rumah kontrakan, Rio tidak berhenti bercerita tentang pengalamannya di sekolah. Lalu Bu Lisa bilang saya cepat sekali menangkap pelajaran. Dan besok ada pelajaran seni, kita akan menggambar pemandangan. Sari mendengarkan dengan mata berlinang air mata bahagia. Ibu bangga padamu, Nak. Ayah di surga pasti juga bangga. Tapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. 2 hari kemudian, masalah pertama muncul. Seorang anak bernama Brian, yang berasal dari keluarga kaya, mulai mengejek Rio. Dengar-dengar, dulu kamu pengemis, ya? Ledek Brian di depan teman-teman lainnya saat istirahat. Bapakmu kemana? Kok tidak pernah menjemput? Rio berdiri diam, wajahnya memerah. Ayah saya,
sudah tidak ada. Oh, yatim piatu, sambut Brian dengan sinis. Jadi itu sebabnya kamu numpang sama kakek tua itu? Dia siapa? Sugar daddy ibumu. Beberapa anak tertawa, sementara yang lain hanya diam dengan wajah tidak nyaman. Rio mengepalkan tangan, berusaha menahan amarah dan malu. Jangan bicara seperti itu tentang ibu dan kakek Wahyu, protes Rio dengan suara gemetar. Atau apa? Tantang Brian sambil mendorong bahu Rio. Kamu mau melawan? Anak pengemis. Pertengkaran itu berhasil dipisahkan oleh guru piket sebelum berlanjut. Tapi luka di hati Rio sudah terlanjur dalam. Untuk pertama kalinya sejak kehidupan barunya dimulai, ia merasa dipermalukan dan diingatkan akan masa lalunya. Sore harinya, Rio pulang dengan wajah muram. Kakek Wahyu yang biasanya disambut dengan cerita ceria, kali ini melihat cucu angkatnya berjalan dengan kepala tertunduk. Ada apa, Rio? Kenapa wajahmu sedih? Tanya kakek Wahyu khawatir. Rio mengangkat wajah, matanya berkaca-kaca. Apakah saya memang masih anak pengemis, Kek? Meskipun sudah pakai seragam bagus dan sekolah di tempat bagus. Kakek Wahyu segera memeluknya. Dengarkan baik-baik, Rio. Masa lalu tidak menentukan siapa kamu sekarang. Kamu adalah anak yang baik, pemberani, dan pintar. Itulah yang penting. Tapi bahkan pelukan hangat kakek Wahyu tidak bisa sepenuhnya menghapus rasa sakit di hati Rio. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pindah ke rumah baru, ia menangis dalam pelukan ibunya. Ibu, apakah lebih baik kita kembali ke kolong jembatan saja? Isaknya. Di sana tidak ada yang mengejek saya. Sari membelai rambut putranya dengan lembut. Tidak, Nak. Di dunia ini selalu akan ada orang yang mencoba menjatuhkanmu. Tapi kamu harus kuat. Pendidikan adalah satu-satunya cara untuk mengubah hidup kita selamanya. Keesokan harinya, kakek Wahyu pergi ke sekolah untuk bertemu dengan Bu Lisa. Ia menjelaskan situasi Rio dan meminta bantuan untuk menangani perundungan yang terjadi. Kami akan menangani ini, Pak Wahyu, janji Bu Lisa. Sekolah kami tidak mentolerir perundungan dalam bentuk apapun. Pendidikan memang membuka pintu menuju masa depan yang lebih baik, tapi juga membawa tantangan dan kepahitan tersendiri. Rio harus belajar tidak hanya matematika dan bahasa, tapi juga cara bertahan dalam lingkungan sosial yang kadang tidak ramah. Tapi dengan dukungan dari ibu dan kakeknya, ia yakin bisa melalui semuanya. Minggu-minggu berlalu, dan Rio mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Meski sesekali masih mendapat ejekan dari Brian, ia berusaha fokus pada pelajaran dan pertemanan dengan anak-anak yang baik. Nilai-nilainya terus meningkat, membuat Bu Lisa dan kakek Wahyu semakin bangga. Suatu Senin pagi, saat kakek Wahyu seperti biasa mengantar Rio ke sekolah, ia melihat ada yang berbeda. Beberapa orang tua murid meliriknya dengan tatapan aneh, berbisik-bisik saat ia melewati mereka. Bahkan Bu Lisa yang biasanya menyambut dengan ramah, pagi itu terlihat gelisah. Selamat pagi, Pak Wahyu. Sapa Bu Lisa dengan suara datar. Bisa saya bicara sebentar? Kakek Wahyu mengangguk. Sementara Rio bergegas ke kelas setelah berpamitan. Mereka menuju ruang guru yang sepi. Ada masalah apa, Bu Lisa? Tanya kakek Wahyu penasaran. Bu Lisa menarik napas dalam. Saya tidak enak mengatakannya, Pak. Tapi kemarin, ada laporan bahwa Rio ketahuan mencuri uang saku temannya. Kakek Wahyu terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Itu tidak mungkin, Bu. Rio anak yang jujur. Pasti ada kesalahan. Saya juga ingin percaya begitu, Pak, kata Bu Lisa dengan wajah serius. Tapi beberapa anak menyaksikan sendiri Rio mengambil uang dari tas Brian. Bahkan uang itu ditemukan di dalam tas Rio. Kakek Wahyu merasa dunia berputar. Bisa saya bicara dengan Rio? Saat Rio dipanggil ke ruang guru, wajahnya pucat dan bingung. Ada apa, Kek? Bu Lisa. Rio, mulai Bu Lisa dengan suara lembut. Beberapa temanmu melaporkan bahwa kamu mengambil uang Brian.
Apa kamu ada yang ingin jelaskan? Air mata langsung membanjiri mata Rio. Saya tidak mencuri, Bu. Sumpah. Kemarin saya malah membantu Brian mencari pensilnya yang jatuh. Tapi bukti berbicara lain. Uang Rp50.000 memang ditemukan terselip di antara buku-buku Rio. Brian dan 3 temannya bersikeras melihat Rio mengambil uang itu dari tas Brian saat istirahat. Kakek, tolong percaya saya, pinta Rio dengan suara bergetar. Saya tidak akan pernah mencuri. Ibu selalu bilang, lebih baik miskin daripada mengambil milik orang. Kakek Wahyu memandangi wajah Rio yang polos. Hatinya berkecamuk antara percaya pada anak yang selama ini menunjukkan kebaikan hati, dan bukti yang ada di depan mata. Baik, ucap kakek Wahyu akhirnya. Saya akan bawa Rio pulang dulu. Tolong beri kami waktu untuk menyelesaikan ini. Sepanjang perjalanan pulang, Rio terus menangis. Saya tidak mencuri, Kek. Sumpah, Brian pasti yang menaruh uang itu di tas saya. Dia tidak suka pada saya sejak awal. Sesampainya di rumah, Sari yang melihat Rio pulang lebih awal langsung khawatir. Ada apa? Kenapa pulang pagi-pagi? Setelah mendengar cerita kakek Wahyu, wajah Sari berubah merah. Rio tidak mungkin mencuri. Anak saya didik untuk jujur meski dalam kemiskinan. Ini pasti ada yang tidak beres. Tapi kakek Wahyu masih ragu. Tapi buktinya jelas, Bu. Uang ditemukan di tas Rio. Dan Anda lebih percaya pada bukti daripada pada karakter anak sendiri? Tanya Sari dengan suara pedih. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, Rio selalu berdoa agar menjadi anak yang jujur. Setiap recehan yang ia dapatkan dulu, selalu ia laporkan pada saya. Bahkan ketika ia sangat lapar, ia tidak pernah mengambil makanan yang bukan miliknya. Mendengar penjelasan Sari, hati kakek Wahyu mulai goyah. Ia ingat bagaimana Rio menolak uang yang ia tawarkan di taman, bagaimana Rio hanya memesan makanan termurah di restoran, dan bagaimana Rio selalu bersikap jujur dalam hal kecil sekalipun. Saya perlu waktu untuk berpikir, kata kakek Wahyu akhirnya sebelum pulang. Sepanjang hari itu, suasana di rumah kontrakan itu muram. Rio menangis di kamarnya, sementara Sari berusaha menghiburnya sambil menyembunyikan kekhawatirannya sendiri. Saya ingin kembali mengemis saja, Bu, isak Rio. Di jalan tidak ada yang menuduh saya mencuri. Jangan berkata seperti itu, Nak, tolak Sari sambil membelai rambut putranya. Kebenaran akan terbuktikan. Ibu percaya padamu. Sementara itu, di rumah mewah kakek Wahyu, Rudi datang dengan laporan investigasi kecil-kecilan yang ia lakukan. Sayang sekali, Pak, ucap Rudi dengan wajah palsu penuh penyesalan. Ternyata darah memang tidak bisa dibohongi. Anak jalanan ya tetap anak jalanan. Jangan berkata seperti itu tentang Rio, hardik kakek Wahyu. Tapi buktinya jelas, Pak, sahut Rudi sambil menyodorkan beberapa foto. Saya sudah wawancara beberapa orang tua murid. Mereka bilang Rio sering terlihat iri dengan mainan dan uang jajan teman-temannya. Foto-foto yang ditunjukkan Rudi adalah gambar Rio sedang memandangi etalase toko mainan dan beberapa foto lain yang diambil dari sudut yang membuatnya terlihat seperti menginginkan sesuatu yang bukan miliknya. Kakek Wahyu semakin bingung. Di satu sisi, ia ingin percaya pada Rio. Di sisi lain, bukti dan laporan yang diberikan Rudi seolah menguatkan tuduhan tersebut. Malam itu, kakek Wahyu tidak bisa tidur. Ia berjalan-jalan di taman rumahnya yang luas, memikirkan segala sesuatu yang terjadi. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Pak Wahyu, ini Hendra. Saya ada sesuatu yang penting untuk disampaikan. Hendra? Jam segini kamu telepon? Ada apa? Tanya kakek Wahyu. Saya tidak enak hati, Pak. Saya tahu siapa yang sebenarnya berada di balik semua tuduhan ini. Kakek Wahyu segera menyuruh Hendra datang ke rumahnya. Tak lama kemudian, Hendra sudah berdiri di ruang kerjanya dengan wajah serius. Saya sudah selidiki sendiri, Pak, mulai Hendra. Brian, anak yang menuduh Rio,
adalah keponakan dari manajer di perusahaan kita. Dan saya punya alasan kuat untuk percaya bahwa Rudy lah yang mengatur semua ini. Kakek Wahyu terkejut. Rudy? Kenapa dia melakukan itu? Hari itu ketika kita bertemu Bu Lisa, Rudy kebetulan lewat dan mendengar percakapan kita. Saya lihat dia langsung menelepon seseorang. Karena penasaran, saya ikuti jejaknya. Jelas Hendra. Rudy takut kalau kedekatan Bapak dengan Rio akan mengancam posisinya. Dia khawatir warisan Bapak akan diberikan pada Rio. Kakek Wahyu duduk terpaku. Hatinya campur aduk antara marah dan lega. Marah karena telah diperdaya. Lega karena Rio ternyata tidak bersalah. Ada bukti? Tanya kakek Wahyu singkat. Hendra mengangguk, mengeluarkan rekaman suara dari ponselnya. Dalam rekaman itu, terdengar jelas suara Rudy berbicara dengan seseorang. Pastikan si Brian dan teman-temannya bersikeras dengan tuduhan mereka. Saya akan urus yang lain. Yang penting si anak pengemis itu dikeluarkan dari sekolah. Kakek Wahyu mengepalkan tangan. Wajahnya merah karena marah. Baik. Besok pagi kita akan menyelesaikan ini. Keesokan harinya, kakek Wahyu pergi ke sekolah dengan ditemani Hendra. Ia meminta pertemuan dengan kepala sekolah, Bu Lisa, Brian, orang tua Brian, dan tentu saja Rio dan Sari. Di ruang kepala sekolah, suasana tegang. Brian terlihat gugup, sementara Rio masih dengan wajah sedih. Sebelum kita mengambil keputusan, kata kepala sekolah, apakah ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Kakek Wahyu berdiri. Saya punya bukti bahwa Rio tidak bersalah. Justru, ada konspirasi untuk menjatuhkannya. Rudy yang kebetulan ikut hadir dengan alasan sebagai perwakilan keluarga kakek Wahyu, tiba-tiba pucat. Hendra memutar rekaman suara itu. Begitu suara Rudy terdengar, semua orang di ruangan itu terkejut. Brian, tanya kepala sekolah dengan suara tegas, apa benar kamu diperintah untuk menuduh Rio? Brian yang ketakutan akhirnya mengaku. Iya, Bu. Om Rudy yang menyuruh saya. Dia bilang akan belikan saya PlayStation baru kalau saya berhasil membuat Rio dikeluarkan dari sekolah. Sari memeluk Rio erat-erat, air matanya mengalir lega. Sudah saya bilang, Nak, Ibu percaya padamu. Kakek Wahyu memandangi Rudy dengan mata dingin. Kamu dipecat, efektif saat ini juga. Dan tunggu surat panggilan dari pengacara saya untuk kasus fitnah dan konspirasi ini. Rudy keluar dari ruangan dengan wajah pucat dan marah, mengancam akan membalas dendam. Rio menghampiri kakek Wahyu. Terima kasih sudah percaya pada saya, Kek. Kakek yang harus minta maaf, Rio, jawab kakek Wahyu sambil memeluknya. Kakek seharusnya tidak pernah meragukanmu. Kebenaran akhirnya terungkap. Tapi pelajaran yang didapat sangat berharga. Kepercayaan yang sudah dibangun dengan susah payah, ternyata bisa begitu mudah goyah oleh fitnah dan manipulasi. Tapi yang terpenting, kebenaran akhirnya menang, dan ikatan antara Rio, Sari, dan kakek Wahyu menjadi semakin kuat setelah melewati ujian ini. Suasana di ruang kepala sekolah masih tegang meski kebenaran terungkap. Brian dan orang tuanya berdiri dengan wajah pucat, menyadari betapa seriusnya konsekuensi dari tindakan mereka. Kepala sekolah, Bu Siska, memandang mereka dengan tatapan kecewa. Brian, tindakanmu tidak hanya melanggar aturan sekolah, tapi juga merusak masa depan temanmu, tegur Bu Siska dengan suara berat. Kamu akan mendapat skor selama 2 minggu dan harus menulis surat permintaan maaf kepada Rio. Orang tua Brian, Pak Budi, segera membungkuk meminta maaf. Kami minta maaf sekali, Pak Wahyu, Bu Sari. Anak kami telah melakukan kesalahan besar. Kami akan menghukumnya dengan tepat. Tapi perhatian semua orang tertuju pada Rudy yang berdiri di sudut ruangan dengan wajah dingin. Matanya menyala dengan kemarahan yang tertahan, seolah tidak menyesal tapi hanya kesal karena ketahuan. Rudy, kata kakek Wahyu dengan suara rendah tapi penuh wibawa, selama 10 tahun kau bekerja padaku, aku memperlakukanmu seperti keluarga. Apa yang kau lakukan ini sangat mengecewakan. Rudy menyeringai sinis. Keluarga?
Anda memperlakukan saya seperti pelayan. Tapi ketika anak jalanan ini muncul, tiba-tiba Anda menganggapnya seperti cucu sendiri. Dia bisa mendapatkan warisan yang seharusnya menjadi hak anak-anak kandung Anda. Seketika itu juga, semua orang di ruangan itu terdiam. Rio memandang kakek Wahyu dengan mata berkaca-kaca, baru menyadari betapa besar konsekuensi dari kedekatan mereka. Jadi ini semua tentang uang? Tanya kakek Wahyu dengan suara sedih. Kau mau memecah belah keluarga hanya untuk uang? Uang adalah segalanya, Pak Wahyu, hardik Rudi dengan getir. Selama ini saya yang mengurus semua urusan Anda. Saya yang menjalankan perusahaan ketika Anda sibuk dengan kesedihan Anda. Tapi ketika ada anak kecil muncul, tiba-tiba dia yang dapat perhatian lebih. Hendra yang dari tadi diam, akhirnya berbicara. Sudah cukup, Rudi. Keluarlah dengan bermartabat. Tapi Rudi sudah tidak bisa mengendalikan amarahnya. Kau pikir ini sudah selesai? Kau kira dengan memecatku, semua masalah selesai? Aku tahu semua rahasiamu, Wahyu. Semua dosa-dosa yang kau sembunyikan. Kakek Wahyu menghela napas panjang. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang mendalam. Aku tidak punya dosa yang kusembunyikan, Rudi. Yang ada hanyalah seorang tua yang kesepian yang akhirnya menemukan kebahagiaan. Rudi tertawa pahit. Kita lihat saja nanti. Anak-anakmu di luar negeri pasti akan sangat tertarik mendengar tentang cucu angkat barumu ini. Ia lalu menatap Rio dengan pandangan penuh kebencian. Dan kau, anak kecil, jangan berpikir hidupmu akan terus begini indah. Suatu hari nanti kau akan kembali ke jalanan, di mana tempatmu seharusnya. Sari segera memeluk Rio erat-erat, melindunginya dari kata-kata beracun Rudi. Jangan dengarkan dia, nak. Dia hanya orang yang penuh dengan kebencian. Kepala sekolah memanggil satpam untuk mengawal Rudi keluar dari sekolah. Tapi sebelum pergi, Rudi masih sempat berteriak. Ini belum selesai, Wahyu. Aku akan kembali. Dan aku akan hancurkan segala sesuatu yang kau sayangi. Setelah Rudi pergi, suasana di ruangan menjadi hening. Rio masih gemetar dalam pelukan ibunya. Kakek Wahyu duduk dengan wajah pucat, terdalam dalam pikirannya. Kakek, bisik Rio pelan. Apakah saya yang menyebabkan semua masalah ini? Kakek Wahyu segera mendekat dan memeluk Rio. Tidak, sayang. Bukan kau penyebabnya. Keserakahan dan kecemburuanlah yang menyebabkan semua ini. Bu Lisa yang menyaksikan semuanya, akhirnya berbicara. Brian, apa masih ada yang ingin kau katakan pada Rio? Brian menunduk malu. Maafkan aku, Rio. Aku sebenarnya iri padamu. Nilaimu selalu lebih baik, dan semua guru menyukaimu. Rio mengangguk, meski hatinya masih sedih. Aku maafkan kamu, Brian. Tapi tolong jangan lagi menyakiti teman yang lain. Di luar sekolah, kakek Wahyu meminta Hendra untuk mengantarkan Sari dan Rio pulang terlebih dahulu. Ia butuh waktu sendiri untuk memproses semua yang terjadi. Saya akan tunggu di mobil, Pak, kata Hendra dengan pengertian. Setelah hanya tinggal berdua dengan Rio dan Sari, kakek Wahyu berbicara dengan suara serius. Ada satu hal yang harus kubicarakan dengan kalian berdua. Sari dan Rio saling berpandangan, khawatir. Mulai hari ini, lanjut kakek Wahyu, keamanan kalian adalah prioritas utamaku. Rudi tidak akan tinggal diam. Dia tahu banyak tentang bisnis dan kehidupanku. Aku harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi kalian berdua. Rio memandangi kakek Wahyu dengan mata takut. Apakah kita harus pindah lagi, Kek? Kembali ke kolong jembatan? Tidak, tegas kakek Wahyu. Justru sebaliknya. Aku akan memastikan kalian tetap aman di rumah yang sekarang. Hendra akan mengawasi rumah kalian, dan aku akan menambah sistem keamanan. Sari menghela napas. Pak Wahyu, mungkin lebih baik kami menjaga jarak dulu. Untuk sementara waktu. Kami tidak ingin menjadi beban bagi Anda.
Kakek Wahyu segera memotong. Jangan pernah berkata seperti itu. Kalian berdua adalah keluarga bagiku. Justru inilah saatnya kita menunjukkan bahwa kita tidak akan menyerah pada ancaman. Dalam perjalanan pulang, Rio duduk diam di mobil. Pikirannya dipenuhi oleh kata-kata Rudy. Apakah benar keberadaannya justru membawa masalah bagi kakek Wahyu? Apakah lebih baik jika ia dan ibunya kembali ke kehidupan mereka yang dulu? Sesampainya di rumah, kakek Wahyu memanggil Hendra ke ruang tamu. "Hendra, aku punya tugas penting untukmu." "Saya siap, Pak." "Pertama, tingkatkan sistem keamanan di rumah ini. Pasang CCTV, alarm, dan semua yang diperlukan. Kedua, aku ingin kau menyelidiki semua gerakan Rudy. Aku perlu tahu apa yang dia rencanakan." Hendra mengangguk. "Saya akan urus, Pak. Tapi ada satu hal yang mengkhawatirkan saya." "Apa itu?" "Rudy tahu bahwa besok Anda ada pertemuan penting dengan investor dari Jepang. Dia juga tahu jadwal lengkap Anda untuk seminggu ke depan. Jika dia berniat membalas dendam." Kakek Wahyu menghela napas. "Kau benar. Dia punya akses ke semua informasiku. Ubah semua jadwal pertemuanku, dan batalkan pertemuan dengan investor Jepang. Katakan ada keadaan darurat keluarga." Sementara itu, di kamarnya, Rio menangis dalam pelukan ibunya. "Ibu, saya takut. Kata-kata Rudy tadi, dia bilang saya akan kembali ke jalanan." Sari membelai rambut putranya. "Dengarkan ibu, Nak. Kata-kata jahat hanya akan menyakitimu jika kau mempercayainya. Kita sudah melalui masa-masa paling sulit. Sekarang kita punya kakek Wahyu yang menyayangi kita. Kita akan menghadapi semua ini bersama-sama." Malam itu, kakek Wahyu tidak pulang ke rumah mewahnya. Ia memutuskan untuk menginap di rumah kontrakan Rio dan Sari, dengan Hendra berjaga di ruang tamu. Meski rumah itu kecil dan sederhana, di sanalah ia merasa paling damai. "Kakek," bisik Rio saat mereka duduk di teras melihat bintang, "apakah kita akan baik-baik saja?" Kakek Wahyu memegang bahu Rio. "Ya, Nak. Selama kita bersama, segala masalah bisa kita hadapi. Ingat, kebaikan hati dan kejujuran akan selalu menang pada akhirnya." Tapi di balik kata-kata menenangkan itu, kakek Wahyu menyimpan kekhawatiran mendalam. Ia tahu Rudy bukanlah orang yang akan mudah menyerah. Pertempuran mungkin baru saja dimulai, dan yang dipertaruhkan bukan hanya harta atau bisnis, tapi keluarga yang baru saja ia temukan. 2 hari setelah insiden di sekolah, suasana masih tegang di rumah kontrakan Rio. Hendra telah memasang 3 kamera CCTV di sekitar rumah dan sistem alarm yang terkoneksi langsung dengan ponselnya. Kakek Wahyu memutuskan untuk bekerja dari rumah Rio untuk sementara, membawa dokumen-dokumen penting dan laptopnya. "Pak, semua jadwal pertemuan sudah direschedule," lapor Hendra pagi itu. Tapi investor Jepang itu keberatan dengan pembatalan mendadak. Mereka mengancam akan membatalkan kerjasama. Kakek Wahyu menghela napas. Biarkan saja. Keamanan Rio dan ibunya lebih penting daripada satu proyek. Dari dalam rumah, Rio mendengar percakapan itu dengan perasaan bersalah. Ia sedang membantu ibunya membereskan meja makan setelah sarapan. "Ibu, karena saya, kakek bisa kehilangan proyek besar." Sari menggeleng. "Jangan berpikir seperti itu, Nak. Kakek Wahyu membuat pilihannya sendiri. Dia memilih untuk melindungi kita karena dia menyayangi kita." Sementara itu, di sebuah warung internet beberapa kilometer dari sana, Rudy sedang duduk di sudut gelap dengan laptopnya. Wajahnya tampak lelah dan penuh kebencian. Di layar, terpampang email yang sedang ia tulis untuk anak-anak kakek Wahyu yang berada di luar negeri. Kepada Jessica dan Michael, "Saya menulis email ini dengan berat hati. Ayah kalian telah jatuh di bawah pengaruh seorang wanita dan anaknya yang mengaku miskin. Sekarang, dia berencana untuk mewariskan sebagian besar hartanya kepada mereka. Sebagai mantan manajer yang setia, saya merasa berkewajiban untuk memberitahu kalian." Setelah selesai menulis,
Rudy mengirim email itu sambil menyertakan beberapa foto kakek Wahyu bersama Rio dan Sari yang diambil diam-diam. Senyum kecut menghiasi bibirnya. "Sekarang kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir," gumamnya. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Dari layar terpampang nama, Doni. Rudy mengangkat dengan cepat. "Ada apa?" sapa Rudy singkat. "Aku punya informasi untukmu," kata Doni dari seberang. "Tapi harganya mahal." Rudy menyeringai. "Uang bukan masalah. Apa informasinya?" Si kakek tua itu sekarang tinggal di rumah kontrakan bersama si bocah dan ibunya. "Aku tahu persis alamatnya, dan aku punya rencana untuk menyergap mereka." Mendengar itu, mata Rudy berbinar. "Katakan rencanamu." Doni menjelaskan dengan detail rencana penculikan Rio untuk meminta tebusan. Rudy mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk-angguk. "Bagus," kata Rudy setelah Doni selesai. "Tapi jangan lukai mereka. Aku hanya ingin mereka ketakutan dan pergi dari hidup Wahyu." "Buat apa takut?" tanya Doni. "Mending kita minta tebusan saja. 1 miliar untuk si kakek tua itu bukan apa-apa." Rudy berpikir sejenak. "Baik. Tapi ingat, ini harus terlihat seperti perampokan biasa. Jangan sampai ada yang tahu aku yang berada di balik semua ini." Sementara mereka merencanakan kejahatan, di rumah kontrakan, kakek Wahyu sedang membantu Rio mengerjakan PR matematika. "Kakek, jawaban saya benar tidak?" tanya Rio penuh harap. Kakek Wahyu memeriksa dengan teliti. Yang nomor 3 ini salah. Coba hitung lagi." Rio mengerutkan kening, berkonsentrasi penuh. Saat itulah, Hendra masuk dengan wajah khawatir. "Pak, ada perkembangan," lapor Hendra. "Saya dapat informasi dari teman di kepolisian." Rudy terlihat bersama dengan Doni, copet yang dulu hampir mencuri dompet bapak. Kakek Wahyu langsung waspada. "Doni? Jadi mereka bekerja sama?" "Tampaknya begitu, Pak. Dan menurut sumber saya, mereka sedang merencanakan sesuatu. Mungkin menargetkan Rio atau Ibu Sari." Mendengar itu, Rio gemetar. Mereka akan menculik saya, Kek." Sari yang mendengar dari dapur segera menghampiri. "Kita harus lapor polisi." "Tidak bisa," sahut Hendra. "Kita belum punya bukti cukup. Tapi saya akan meningkatkan pengamanan. Mulai besok, saya akan antar jemput Rio sekolah sendiri." Kakek Wahyu berdiri dan berjalan mondar-mandir. Ini sudah keterlaluan. Rudy tidak hanya memfitnah, sekarang dia berkomplot dengan penjahat. Malam itu, kakek Wahyu mengadakan rapat kecil dengan Hendra dan Sari. Rio diperbolehkan mendengar dari balik pintu. "Kita punya beberapa opsi," kata kakek Wahyu. "Pertama, kita pindah ke rumah saya yang lebih aman. Kedua, kita laporkan Rudy ke polisi meski bukti masih minim. Ketiga, kita hadapi mereka dengan rencana kita sendiri." Sari tampak ragu. "Rumah Bapak mungkin lebih aman, tapi itu akan membuat kami semakin bergantung pada Bapak. Dan melaporkan ke polisi tanpa bukti kuat hanya akan memperingatkan mereka," tambah Hendra. "Saya usul kita buat jebakan. Biarkan mereka mencoba, lalu kita tangkap basah." Kakek Wahyu mengangguk perlahan. "Risikonya besar, terutama untuk Rio. Tapi jika kita tidak melakukan apa-apa, kita seperti duduk menunggu malang," balas Hendra. "Saya punya beberapa teman dari dinas saya dulu yang bisa membantu." Akhirnya, mereka memutuskan untuk membuat rencana jebakan. Hendra akan mengatur pengawasan ketat di sekitar rumah, dengan bantuan 3 mantan rekannya di kepolisian yang sekarang bekerja sebagai security profesional. Keesokan harinya, segala sesuatu tampak normal. Rio diantar ke sekolah oleh Hendra, sementara kakek Wahyu dan Sari tetap di rumah. Tapi yang tidak mereka duga, Doni dan komplotannya sudah mengawasi dari jauh dengan teropong. "Lihat, pengawannya ketat," kata Doni pada kedua anak buahnya. "Kita harus menunggu sampai si anak pulang sekolah.
Saat itulah mereka biasanya lengah. Benar saja, saat jam pulang sekolah, Hendra datang tepat waktu. Tapi yang tidak biasa, hari ini ia tidak langsung pulang. Ia membawa Rio ke toko buku terlebih dahulu. "Kita tunggu saja di sini," bisik Doni dari dalam mobil tua yang diparkir di seberang jalan. "Mereka pasti akan pulang juga." Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Hendra dan Rio menghabiskan waktu hampir 2 jam di toko buku, lalu pergi ke restoran cepat saji. Rupanya, ini adalah bagian dari rencana untuk memancing Doni dan komplotannya muncul. "Sudah 2 jam kita tunggu," keluh salah satu komplotan Doni. "Mending kita sergap saja di restoran itu." "Jangan bodoh," hardik Doni. "Tempat ramai, susah kaburnya." Sementara mereka menunggu dengan sabar, Hendra sebenarnya sudah mengetahui keberadaan mereka. Salah satu mantan polisi yang membantu sedang mengawasi dari restoran di seberang dan telah mengirim pesan pada Hendra. Mereka masih menunggu di mobil hitam model Avanza, plat B 1234 XY. 3 orang di dalam. Hendra membalas pesan itu sambil tersenyum pada Rio. "Nak, kita akan pulang melalui jalan memutar. Bersiap-siaplah." Rio mengangguk, meski hatinya berdebar-debar. Ia sudah diberitahu tentang rencana ini dan diminta untuk tetap tenang. Perjalanan pulang sengaja dibuat berputar-putar. Doni dan komplotnya mengikuti dari jauh, tidak menyadari bahwa merekalah yang sebenarnya sedang dijebak. Saat mobil Hendra memasuki jalan sepi menuju rumah kontrakan, tiba-tiba dari 3 arah muncul mobil yang menghadang. Doni dan komplotnya terperangkap. "Polisi!" Keluar dari mobil dengan tangan di atas kepala, teriak seorang pria berpakaian preman tapi dengan suara penuh wibawa. Doni dan komplotnya syok, tapi sebelum mereka sempat bereaksi, pintu mobil mereka sudah dibuka paksa. Dalam hitungan detik, ketiganya sudah diamankan. Hendra turun dari mobil dengan Rio masih di dalam. "Bagus kerja kalian." Salah satu mantan polisi itu mendekat. "Kita bawa mereka ke kantor polisi." "Tunggu dulu," kata Hendra. "Kita perlu tahu sejauh apa rencana mereka dan apakah Rudy memang dalangnya." Tapi yang tidak mereka duga, Rudy sebenarnya sedang mengawasi dari jauh dengan mobil rental. Ketika melihat rekannya ditangkap, ia segera menghilang. "Bodoh!" geram Rudy sambil menyetir cepat meninggalkan lokasi. Doni terlalu ceroboh. Kembali di rumah kontrakan, kakek Wahyu dan Sari menyambut dengan lega. "Apakah berhasil?" tanya kakek Wahyu. Hendra mengangguk. 3 orang sudah diamankan. Tapi Rudy tidak ada bersama mereka. Sari memeluk Rio erat-erat. Yang penting Rio selamat. Malam itu, setelah Rio tertidur, kakek Wahyu mendapat telepon mengejutkan. Dari seberang sana, terdengar suara putrinya, Jessica. "Ayah, benar apa yang dikatakan Rudy? Ayah akan mewariskan harta keluarga pada orang asing." Kakek Wahyu menghela napas. Jadi Rudy sudah menghubungi anak-anaknya. Pertempuran ternyata belum berakhir. Ia sekarang harus berhadapan dengan keluarganya sendiri. Keesokan pagi setelah insiden penangkapan Doni dan komplotannya, suasana di rumah kontrakan masih tegang. Kakek Wahyu duduk di teras dengan wajah muram. Ponselnya masih tergeletak di samping setelah percakapan panjang dengan putrinya, Jessica, semalam. Sari menghidangkan teh hangat dengan wajah penuh kekhawatiran. "Apakah ada masalah dengan keluarga Bapak?" tanya Sari hati-hati. Kakek Wahyu menghela napas berat. "Jessica dan Michael, anak-anak saya, marah besar. Rudy sudah menghasut mereka, mengatakan bahwa saya akan mewariskan semua harta saya kepada Rio." Rio yang sedang bersiap untuk sekolah mendengar percakapan itu dari balik pintu. Hatinya tersayat. "Kakek," ucapnya pelan, "kalau saya dan ibu harus pergi, kami akan mengerti." "Tidak," tegas kakek Wahyu. "Kalian adalah keluarga saya sekarang. Saya akan jelaskan semuanya pada anak-anak saya." Tapi menjelang siang, situasi menjadi semakin rumit. Hendra datang dengan berita mengejutkan. "Pak, Doni dan komplotannya sudah dibebaskan dengan jaminan.
lapor Hendra dengan wajah masam. Mereka mengaku hanya kebetulan lewat dan tidak punya niat jahat. Polisi tidak punya bukti cukup untuk menahan mereka. Kakek Wahyu mengutuk dalam hati. Rudi pasti yang mengatur pembebasan mereka. Dia tahu sistem hukum dengan baik. Sementara itu, di tempat lain, Rudi sedang merencanakan serangan balik. Di sebuah gudang kosong, dia bertemu dengan Doni dan komplotannya yang baru saja dibebaskan. Kalian benar-benar tidak becus, hardik Rudi. Dijebak begitu saja. Doni yang masih kesal karena semalam ditangkap, membalas dengan marah. Kau yang salah memberi informasi. Kau bilang mereka tidak waspada, tapi ternyata mereka sudah siap. Sudah, tidak usah saling menyalahkan, potong Andi, salah satu komplotan Doni. Sekarang apa rencana selanjutnya? Rudi memandangi mereka dengan mata dingin. Kita ubah strategi. Tidak perlu menculik si anak. Kita serang langsung rumahnya. Gertak mereka sampai mau pergi dengan sukarela. Bunuh? Tanya Doni dengan mata berbinar. Tidak perlu sampai bunuh, jawab Rudi. Cukup buat mereka ketakutan. Rusak barang-barang mereka. Ancam akan menyakiti si anak jika mereka tidak pergi. Malam itu, Hendra memutuskan untuk berjaga di luar rumah kontrakan. Sesuai firasatnya, sesuatu yang tidak baik akan terjadi. Pukul 2 pagi, ketika kota sudah tertidur, 3 bayangan mendekati rumah itu dengan diam-diam. Doni, kamu jaga di luar. Kami yang masuk, bisik salah seorang komplotan. Tapi yang tidak mereka tahu, Hendra sudah mengawasi dari balik semak-semak. Begitu 2 orang mulai mendekati jendela, Hendra mengirim sinyal pada 2 mantan polisi yang juga berjaga tak jauh dari sana. Tiba-tiba, lampu teras menyala terang. Berhenti! Polisi! Teriak Hendra. Doni dan komplotannya kaget. Tapi kali ini mereka sudah siap. Salah seorang komplotan langsung mengeluarkan golok. Kami tidak mau celaka, tapi jika kalian lawan, kami tidak segan-segan, ancam komplotan itu. Di dalam rumah, Rio dan Sari terbangun oleh keributan. Kakek Wahyu yang tidur di kamar tamu juga bangun. Jangan keluar, perintah kakek Wahyu pada Rio dan Sari. Tinggal di dalam. Tapi Rio melihat dari jendela kamarnya bagaimana Hendra dan 2 orang lainnya berhadapan dengan 3 penjahat bersenjata. Jantungnya berdebar kencang. Ia ingat pelajaran dari kakek Wahyu. Dalam situasi berbahaya, pencet alarm dan telepon polisi. Dengan tangan gemetar, Rio memencet tombol alarm yang terpasang di kamarnya, lalu menelepon 112. Tolong! Ada perampok di rumah kami. Jalan Mangga nomor 15. Sementara itu, di luar, pertarungan tidak terhindarkan. Hendra yang mantan tentara mampu melawan dengan teknik bela diri, tapi lawannya bersenjata dan jumlah mereka sama. Kami hanya mau si anak dan ibunya, teriak Doni. Serahkan mereka, kami pergi. Tidak akan, balas Hendra sambil menangkis serangan golok. Salah satu mantan polisi berhasil melumpuhkan 1 komplotan, tapi yang lain merangsek mendekati pintu rumah. Dengan brutal, mereka membobol pintu depan. Kakek Wahyu yang melihat itu langsung mengambil tongkatnya. Jangan ada yang menyakiti keluarga saya. Tapi sebelum penjahat itu masuk lebih jauh, Rio yang ketakutan mengambil inisiatif nekat. Ia mengambil panci besar dan sendok kayu, lalu memukulnya sekeras-kerasnya sambil berteriak. Maling! Maling! Tolong! Suara riuh panci dipukul-pukul itu membangunkan tetangga sekitar. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Doni yang melihat situasi semakin tidak menguntungkan, memberi perintah mundur. Ayo pergi, sudah terlalu ramai. Tapi polisi sudah datang dengan sirene meraung-raung. 2 mobil patroli menutup jalan keluar. Kepung mereka, teriak seorang polisi. Pertarungan sengit terjadi. Hendra berhasil menjatuhkan 1 penjahat, sementara 2 mantan polisi menangani yang lain. Doni mencoba kabur, tapi Rio yang melihatnya teringat semua penderitaan yang disebabkan orang ini. Dengan keberanian yang tiba-tiba muncul,
Rio mengambil kaleng bekas yang dulu ia gunakan untuk mengemis, yang sengaja disimpan sebagai pengingat, dan melemparkannya tepat ke kaki Doni. Doni tersandung dan jatuh. "Anak sialan!" umpat Doni sambil mencoba bangun. Tapi sudah terlambat. Hendra sudah berada di sampingnya dengan pandangan mengancam. "Sudah cukup, Doni." Polisi segera memborgol ketiga penjahat itu. Salah seorang polisi mendekati kakek Wahyu yang masih memegang tongkat dengan tangan gemetar. "Apakah ada yang terluka, Pak?" Kakek Wahyu menggelang, lalu memandang Rio dengan bangga. "Tidak. Berkat keberanian cucu saya, kita semua selamat." Sementara itu, dari jauh, Rudi kembali menyaksikan kegagalan keduanya. Wajahnya merah padam karena marah. Ia menyaksikan Doni dan komplotannya digiring ke mobil polisi. "Dasar kelompok tidak berguna," geramnya sambil menghancurkan ponselnya. "Kalau mau sesuatu dilakukan dengan benar, harus sendiri." Kembali di rumah, setelah polisi pergi membawa ketiga penjahat, suasana masih mencekam. Sari memeluk Rio erat-erat, tubuhnya masih gemetar. Hampir saja mereka menculikmu, Nak," isaknya. Rio justru berusaha tampak kuat. "Saya tidak takut, Ibu. Selama kita bersama kakek dan Om Hendra, saya merasa aman." Kakek Wahyu mendekati mereka dengan wajah serius. Ini sudah 2 kali mereka gagal. Rudi tidak akan berhenti sampai dia berhasil. Kita harus mengambil tindakan lebih tegas. Hendra mengangguk setuju. "Saya usul kita pindah sementara ke rumah Bapak yang di Pondok Indah. Sistem keamanannya lebih lengkap, dan lingkungannya lebih terjaga." Kali ini, Sari tidak menolak. "Baiklah. Untuk keselamatan Rio, saya setuju." Tapi Rio memandangi rumah kontrakan yang sudah ia anggap sebagai rumah pertama yang nyata dalam hidupnya. "Kapan kita bisa kembali ke sini, Kek?" Kakek Wahyu tersenyum lemah. "Setelah semua ini selesai, Nak. Setelah kita pastikan tidak ada lagi yang akan mengancam kita." Pagi itu, mereka berkemas cepat. Saat hendak berangkat, tetangga-tetangga datang menyatakan dukungan. "Kalau ada apa-apa, kami siap bantu," kata seorang ibu tetangga. "Rio anak baik, kami akan jaga rumahnya," tambah bapak yang lain. Perhatian tulus dari tetangga itu membuat hati Sari dan Rio hangat. Meski harus pindah sementara, mereka tahu ini bukan akhir dari segala sesuatu. Di dalam mobil menuju rumah Pondok Indah, Rio memandang keluar jendela. "Kakek, apakah saya akan bisa hidup normal lagi? Pergi sekolah, main dengan teman, tanpa harus takut diculik?" Kakek Wahyu memegang bahu Rio. "Ya, Nak. Kakek janji akan mengembalikan kehidupan normal untukmu. Tapi butuh waktu dan kesabaran." Sementara itu, di balik kemelut ini, Rudi sudah menyusun rencana baru, rencana yang lebih berani dan berisiko. Jika ia tidak bisa menakuti mereka dengan kekerasan, mungkin ia harus menggunakan cara yang lebih halus, memanfaatkan konflik keluarga kakek Wahyu. Pertempuran masih jauh dari selesai. Yang jelas, baik kakek Wahyu maupun Rudi sama-sama tidak akan menyerah dengan mudah. 2 hari telah berlalu sejak insiden penyerangan di rumah kontrakan. Kehidupan di rumah mewah Pondok Indah kakek Wahyu terasa asing bagi Rio dan Sari. Meski dikelilingi kemewahan, mereka merindukan kehangatan rumah kontrakan mereka yang sederhana. Rio berjalan pelan di sepanjang koridor luas, jari-jarinya menyentuh lukisan-lukisan mahal yang terasa dingin. "Tidak nyaman, ya, tinggal di sini?" tanya kakek Wahyu yang memperhatikan Rio dari balik pintu. Rio tersenyum kecil. "Rumahnya sangat bagus, Kek. Tapi, terlalu besar. Saya merindukan rumah kita yang kecil, di mana saya bisa memanggil ibu dari kamar manapun tanpa harus berteriak." Kakek Wahyu mengerti. Ia sendiri sering merasa kesepian di rumah megah ini. "Tenang, Nak. Ini hanya sementara." Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Siang itu, pintu depan terbuka dengan keras. Seorang wanita parubaya dengan pakaian mewah dan wajah marah berdiri di ambang pintu, diikuti oleh pria dewasa dengan ekspresi serupa. "Ayah, apa maksud semua ini?" teriak Jessica, putri kakek Wahyu. Michael, putranya, mengangguk dengan wajah masam.
Kami terbang langsung dari Singapura setelah menerima email dari Rudy. Benarkah ayah akan mewariskan harta keluarga pada orang asing? Kakek Wahyu menghela napas. Mari kita duduk dan bicara baik-baik. Hendra, tolong panggil Bu Sari dan Rio. Saat Sari dan Rio masuk ruang tamu, Jessica dan Michael memandangi mereka dengan tatapan penuh kecurigaan. Jadi inilah mereka? Sergah Jessica. Penipu ulung yang sudah membutakan ayah. Rio bergidik, bersembunyi di balik ibunya. Sari berdiri tegak, meski hatinya berdebar. Kami bukan penipu, Nyonya. Kami hanya memanfaatkan orang tua kesepian, sela Michael dengan sinis. Kami tahu modus seperti ini. Mendekati orang kaya yang kesepian, lalu menguras hartanya. Kakek Wahyu berdiri dengan wajah merah. Cukup. Mereka adalah keluarga yang menyelamatkan ayahmu dari kesepian. Rio adalah anak yang menyelamatkan ayah dari copet, dan Bu Sari adalah ibu yang membesarkannya dengan nilai-nilai kejujuran. Tapi Jessica hanya tertawa pahit. Cerita bagus, ayah. Persis seperti yang diceritakan Rudy. Mereka sudah menyiapkan segalanya. Pertengkaran itu berlangsung selama hampir 1 jam. Rio yang tidak tahan lagi akhirnya berbicara dengan suara bergetar. Kami tidak mau uang kakek. Kami hanya ingin kakek bahagia. Jika ibu dan saya harus pergi, kami akan pergi. Saat suasana memanas, Hendra tiba-tiba masuk dengan wajah berseri. Pak, saya dapat bukti. Bukti bahwa Rudy yang mengatur semua ini. Semua orang terdiam. Hendra menaruh sebuah laptop di atas meja. Saya berhasil hack email Rudy. Lihat ini, semua email yang dia kirim pada Jessica dan Michael, plus percakapannya dengan Donnie untuk merencanakan penyerangan. Jessica dan Michael mendekat, mata mereka terpaku pada layar. Bukti-bukti itu jelas dan tak terbantahkan. Rencana Rudy untuk memfitnah Rio, mengatur penculikan, bahkan niatnya untuk mengambil alih perusahaan, semua terdokumentasi dengan rapi. Tapi kenapa? Bata Michael, wajahnya pucat. Karena Rudy takut kehilangan pengaruhnya, jelas kakek Wahyu. Dia tahu ayah semakin dekat dengan Rio dan Sari, dan khawatir warisannya terancam. Jessica duduk lesu, menatap Rio dan Sari dengan pandangan berbeda. Kami minta maaf. Kami seharusnya tidak langsung percaya pada Rudy. Tapi saat rekonsiliasi mulai terbentuk, seorang pelari kurir tiba-tiba datang membawa amplop tebal. Untuk Pak Wahyu Adi Pratama. Penting dan mendesak. Kakek Wahyu membuka amplop itu. Isinya membuat wajahnya pucat. Foto-foto Rio berangkat sekolah, Sari pergi ke pasar, bahkan foto-foto mereka di rumah kontrakan dari berbagai sudut. Di bagian bawah tertulis, pertemuan terakhir. Hotel Grand Indonesia, jam 3 sore. Datang sendiri atau mereka akan celaka. Hendra segera menelepon temannya di kepolisian. Kita akhirnya bisa menjerat Rudy. Ini percobaan pembunuhan dengan ancaman. Rencana pun disusun. Kakek Wahyu akan pergi ke hotel sesuai permintaan, tetapi dengan pengawasan ketat dari polisi yang menyamar. Sore itu, di sebuah suite hotel mewah, Rudy menunggu dengan sabar. Ketika kakek Wahyu masuk sendirian, wajah Rudy menunjukkan kemenangan. Akhirnya kita bertemu, Pak Wahyu, sapa Rudy dengan dingin. Sudah cukup, Rudy. Apa yang kau inginkan? Kehidupan yang layak, pengakuan. Selama ini saya yang menjalankan perusahaan Anda, tapi Anda tidak pernah menghargai saya. Percakapan mereka terekam jelas oleh alat penyadap yang dipasang pada kemeja kakek Wahyu. Rudy mengaku segala sesuatu, dari fitnah pada Rio hingga rencana penculikan. Sekarang, Anda akan menandatangani dokumen ini, desak Rudy sambil mengeluarkan selembar kertas. Pengalihan saham dan aset senilai 100 miliar pada saya. Tapi sebelum kakek Wahyu menjawab, pintu suite terbuka. Polisi berhamburan masuk, diikuti oleh Jessica, Michael, Sari, dan Rio. Sudah cukup, Rudy, kata seorang polisi. Anda ditahan untuk pemerasan, percobaan penculikan, dan ancaman pembunuhan. Rudy tertawa getir. Kau menang, Wahyu. Tapi ingat, di dunia ini tidak ada yang tulus. Suatu hari nanti,
Mereka, dia menunjuk Rio dan Sari, akan menunjukkan warna asli mereka. Setelah Rudy dibawa pergi, keluarga itu berdiri dalam keheningan. Michael lah yang pertama memecah kesunyian. Ayah, kami minta maaf. Kami seharusnya lebih percaya pada ayah daripada pada orang asing. Jessica menghampiri Sari dan Rio. Maafkan kami. Kami biarkan keserakahan dan kecurigaan membutakan mata kami. Rio tersenyum, lalu mengambil kaleng bekasnya dari dalam tas. Ini yang saya pakai dulu untuk mengemis. Saya simpan untuk mengingatkan bahwa kejujuran dan keberanian lebih berharga dari apapun. Kakek Wahyu memandangi keluarganya, anak-anak kandungnya dan keluarga pilihannya, dengan mata berkaca-kaca. Mulai hari ini, kita adalah satu keluarga. Tidak ada lagi yang memisahkan kita. 6 bulan kemudian, di rumah kontrakan yang sudah dibeli kakek Wahyu untuk Rio dan Sari, kehidupan telah kembali normal. Rio sekarang menjadi siswa berprestasi, Sari membuka warung kecil yang sukses, dan kakek Wahyu menghabiskan waktu bersama mereka setiap akhir pekan. Suatu sore, saat mereka duduk-duduk di teras, Rio bertanya, "Kakek, apakah kita akan baik-baik saja selamanya?" Kakek Wahyu memandang cucunya dengan penuh kasih. "Tidak ada yang tahu masa depan, Nak. Tapi selama kita memiliki cinta dan kepercayaan, kita bisa menghadapi apapun." Kisah Rio membuktikan bahwa dalam kehidupan, kebaikan hati dan keberanian memang tidak selalu langsung dibalas dengan kemewahan. Namun, ketulusan akan selalu membawa pada kebahagiaan sejati, keluarga yang saling menyayangi, rumah yang dipenuhi tawa, dan hati yang damai. Dan itulah kekayaan yang sesungguhnya.